Tuhan dan mempercayai perkataannya. Berserah kepada Tuhan itu aktif melakukan firman Tuhan dan bukan diam saja. Berserahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya percaya bahwa firman Tuhan berkuasa. Saya percaya bahwa firman Tuhan dapat merubah seluruh hidup saya. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya siap untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekarang kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau kumpulkan kami semua yang ada di tempat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Pak Jarod, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang berikan pengurapan pewahyuan yang daripada Engkau. Dan kiranya setiap kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan, adalah orang-orang yang siap untuk membuka hati kami, seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kami bukan hanya mendengar, tapi terlebih kami melakukan kebenaran firman Tuhan, dan juga membagikannya dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Mari semua siap, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu sekalian, semuanya shalom. Shalom. Yang ada di New York dan sekitarnya selamat malam, sementara yang ada di Indonesia selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD untuk kesediaannya boleh bersama-sama dengan kami ya, dan pagi-pagi sudah bangun di Jakarta. Dan baik, tanpa memperpanjang lagi, beliau adalah pakarnya untuk berbicara tentang parenting maupun keluarga. Mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan dan diberkati boleh angkat jempolnya. Ya, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani di Bethany, New York. Ya, Bethany New York ini yang saya kenang gitu ya. Kalau naik mobil 200 meter menggok ngiwo, alon-alon ya. Saya masih penasaran, piye carane punya Google Map bahasa Jawa belum ketemu-ketemu. Ya, mantap sekali ya. Oke, kita akan berbicara mengenai home sweet home. Ya, subtemanya parenting masa genting. Kenapa masa genting? Karena sebelum COVID itu ada sebuah istilah, ya. Istilahnya itu shifting. Jadi ada perubahan yang terlalu cepat. Perubahan pelan-pelan kan evolusi. Perubahan yang sangat cepat revolusi. Tapi 5 tahun terakhir ini kan perubahannya kata revolusi nggak cukup. Maka kita mengenal istilah shifting. Terjadi dalam segala bidang kehidupan akibat digitalisasi. Baik bisnis, apalagi ya, pendidikan, bahkan keluarga pun mengalami perubahan akibat dari digitalisasi. Sejak adanya gadget, lalu perubahan teknologinya terlalu cepat, maka disebut shifting. Lalu COVID datang. Corona ini mempercepat shifting. Jadi kalau dulu misalnya diramalkan bahwa sekolah-sekolah jurusan tertentu akan bangkrut gitu ya, karena ada tutorial di YouTube. Maka kalau dulu diperkirakan 5 tahun, maka ternyata nggak sampai 5 tahun, 1 tahun udah bangkrut. Dulu sudah ada, tapi orang belum nggak semuanya tahu kalau ada. Ketika COVID datang, wah semuanya belajar di rumah, googling sana, googling sini, wah membuat sekolah-sekolah beberapa les-lesan, apalagi kursus. Di Indonesia Menteri Pendidikan malah sudah menghimbau anak nggak perlu kursus lagi, udah itu nggak penting. Udah, ini apa nggak bangkrut semua. Jadi ini perubahan yang tidak direncanakan. Tapi yang pasti nggak merencanakan itu kalau ibu ngajari anak belajar di rumah. Dulu anak kan belajar di sekolah, lalu pulang-pulang sekolah cerita, "Mah,
guruku galak gitu, aku nggak suka di sekolah gitu. Lalu tiba-tiba nggak bisa belajar di sekolah, belajar di rumah. Lah, orang tuanya kan nggak siap jadi guru. Lalu ngajari anaknya. Wah, sekarang anak-anak cerita sama gurunya atau sama temannya. Yang di rumah lebih galak. Kapan kita sekolah lagi nih? Udah nggak betah nih. Kalau begini saya bisa mati stres ini. Ternyata sekolah di rumah, yang di rumah lebih galak. Jadi, waduh, ini betul-betul bukan shifting lagi. Maka namanya saya sebut apa dong kalau bukan shifting? Genting. Makanya parenting masa genting. Kalau tadi malam ya kemarin ya dengan Bethany Philadelphia kita bukan parenting tapi pernikahan masa genting. Itu background-nya masih background kemarin itu ya. Macan yang sedang bercinta. Jadi macan itu kan galak, tapi ternyata macan itu tidak pernah galak sama pasangannya sendiri. Ya, macan itu makan makhluk lain, tapi pasangannya sendiri tidak pernah dimakan. Nah, itu ternyata macan itu makhluk romantis ya. Jadi sekarang saya rajin melukis ya Tiger in Love. Ini sudah Tiger in Love yang ketiga. Yang 1, 2 sudah laku. Ya, oke, kita akan belajar sekarang parenting masa genting. Masa genting karena digitalisasi yang dipercepat oleh COVID. Dan apa yang bertambah genting gitu ya? Wah, dulu anaknya itu gadget addiktif. Lalu orang tuanya cukup pinter, kreatif, membuat kegiatan-kegiatan sehingga anaknya hampir sembuh. Hampir sembuh dari gadget addiktif. Lalu COVID datang. Yang tadinya dijatah main gamenya 2 jam gitu. Sekarang orang tuanya nggak semuanya work from home. Ada juga posisi-posisi tertentu ya harus keluar rumah, protokol kesehatan. Nah, anaknya di rumah pegang gadget, pulsa yang tidak ada batas waktunya, no limit. Karena kan untuk sekolahnya butuh gadgetnya. Maka anak-anak yang hampir sembuh dari gadget adiktif, kambuh lagi. Yang belum adiktif. Waduh, yang belum terpapar. Jadi ya dari terpapar sampai adiktif. Terpapar itu yang lihat gitu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau adiktif itu ya kalau diambil ya sakau gitu. Kayak orang adiktif narkoba. Enggak main game ya enggak bisa tidur. Gadget diambil yang ngamuk, tantrum. Nah, itu namanya addictive. Nah, ini menjadi masalah di seluruh muka bumi. Dan sebenarnya gadget nggak apa-apa, buat dagang, buat jualan tiket, jualan makanan. Gadget buat belajar ya pinter, buat Zoom rohani ya makin rohani. Tapi gadget yang berbahaya kan cuma 2 saja sebenarnya. Kalau yang diakses adalah game kekerasan dan pornografi. Nah, sekarang apa sih bahayanya gadget ya? Termasuk kalau jelasin anak itu gimana sih, Pak? Aduh, anak mau dijelasin. Anak akan bilang, memangnya papa ngerti, memangnya mama ngerti. Wong anak itu sekarang itu nggak percaya sama orang tuanya. Lah gimana mau percaya? Kalau saya ini sama orang tua saya kagum. Kan saya punya mainan ya. Ini bahasa Jawa ya. Pak dolananku rusak. Bapak, mainan saya rusak. Bapak sini tak betulin. Wah, Bapak pinter. Loh, saya punya pengalaman Bapak pinter. Kan saya hormat sama orang tua saya. Nah, anak-anak zaman sekarang itu, bapak ibunya itu Zoom nggak ngerti awalnya caranya gimana, ada masalah nggak bisa betuli, gadgetnya ngehang bingung, akhirnya cari anaknya. Nak, HP mama bermasalah. Ya, anaknya 7 tahun. Tenang, Ma, tenang. Aku betul ya, Ma ya. Udah, udah selesai, Ma. Gitu. Gimana sih caranya? Susah jelasinnya. Kalau ada masalah hubungi aku. Jadi anak sekarang punya pengalaman bahwa papa mamahnya itu Pithecanthropus erectus generasi terakhir yang masih tersisa di muka bumi, yang sebentar lagi mungkin akan punah gitu ya. Orangnya sih baik sih, tapi gobloknya minta ampun. Itu anak sekarang itu punya pengalaman. Papa mamahnya itu bertanya yang nggak perlu ditanyakan. Semuanya juga ngerti, semuanya juga tahu. Kenapa dia nggak tahu? Nah, anak zaman sekarang itu belum bisa baca manual book-nya gadget. Pegang gadgetnya bisa main. Lah bapak ibu itu ngerti beli gadget ada manual book-nya. Dibaca juga nggak ngerti. Ini memang beda generasi, saudara ya. Waduh. Jadi anak zaman sekarang ini gimana, Pak? Saya penjelasin pengaruh gadget pada otak, pengaruh gadget bahayanya. Udah, bapak ibu nggak usah jelasin, ya kan? Biar YouTube yang jelasin.
Tinggal dipilih aja yang berbicara di YouTube itu dokter ini, pakar ini, dokter ini, neuroscience ini, gitu. Bapak Ibu nggak usah ngomong. Jadi Bapak Ibu bilang, nak, papa mama nggak banyak ngomong, bahkan tidak ngomong, ya nggak bicara. Papa hanya minta waktumu sehari 10 menit untuk duduk bersama. Mungkin nggak nyampe 10 menit, tapi papa minta 10 menit aja ya, untuk duduk bersama 10 menit satu hari. Ngapain? Oke. Cari file di YouTube pasti ketemu. Ini satu di antaranya. Kita praktek langsung ya. Yuk kita nonton ya nak ya. Gitu. Nonton apa? Gitu ya. Nonton ini. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting,
Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan. Ya, itulah tadi saya ambil dari YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube, file seperti itu ada ratusan. Kalau satu hari tadi kan minta anak, Mak, Papa Mama minta waktu 10 menit. Tadi cuma 5,5 menit. Papa nggak pakai sisanya dah gitu, ya kan? Minta 10 coba dia pakai 5,5 menit. Besok begitu lagi gitu. Nggak usah ngomong. Sampai nonton 10 file aja. Lalu setelah itu juga nggak ngomong. Mungkin malah anak yang akan bicara. Atau kita tanya, menurut kamu gimana? Gitu. Jadi anak sekarang apalagi umurnya 12 tahun ke atas, mana bisa dilarang? Gimana taunya kalau dia mengikuti apa tidak? Dia ke rumah teman, atau kita pergi, dia di rumah, apalagi Amerika, internetnya kenceng. Kita nggak tahu dia mengakses untuk mencari tugas sekolah atau mengakses pornografi. Tiba-tiba nanti orang tua kaget gitu ya, anaknya LGBT, anaknya selera seksnya aneh-aneh, anaknya nggak mau nikah karena dia punya seks sendiri. Jadi ini zaman memang zaman gila, saudara ya. Jadi manusia kalau udah kayak binatang itu, ini bukan hanya anak ya. Kalau suami kecanduan pornografi nanti kan, tuh kalau konseling zaman sekarang itu, Pak anak saya kecanduan, Pak suami saya kecanduan pornografi, terus ya seksnya jadi aneh-aneh Pak. Saya diikat, saya digebukin. Kalau sudah terangsang, saya tidak disetubui, Pak. Saya dimasukin timun, dimasukin wortel. Binatang beneran itu, karena orang kalau PF-nya rusak, nih maaf saya bicara kasar gitu ya, binatang, betul-betul binatang, saudara ya, kayak binatang. Itu saya katakan, harimau itu galak, ya, mangsa binatang lain, tapi nggak ada harimau itu iseng-iseng bunuh binatang lain. Dia itu makan hanya kalau lapar, kalau kenyang, ada domba mendekat, itu nggak dimakan loh. Lah manusia itu kan nggak ada kenyangnya. Teman dimakan, semuanya dimakan. Sampai pasangan itu udah kalau otaknya rusak, nah itu lebih jahat daripada binatang. Binatang itu pasti ada romantisnya, masih ada setianya, nggak gonta-ganti pasangan. Wah, ini manusia kalau udah otaknya rusak itu udah parah sekali. Kalau PFC-nya rusak, maka yang ada nanti tinggal reptilian, ya itu kayak instingnya itu, sistem limbiknya itu kayak reptil. Reptil itu nggak punya PFC. Reptil itu buaya misalnya gitu ya. Itu kan anak pun dimakan kanibal gitu. Bukan nggak punya moral karena memang otak PFC-nya nggak ada. Nah kalau laki-laki otaknya rusak kan jadi buaya darat. Buaya itu kebutuhannya nggak ada. Kebutuhan pengen bersosial, melayani, pengen berarti, mau berdampak gitu ya. Kebutuhan untuk citra diri nggak ada. Reptil itu kebutuhannya coba makan sama seks. Makanya kalau laki-laki otaknya rusak gitu ya, makanan nggak siap, ngamuk, istri nggak mau diperkosa, karena yang dipikirkan cuma makan sama seks. Itu namanya buaya darat. Nah, jangan sampai anak-anak kita menjadi buaya darat. Baik itu buaya laki-laki ataupun buaya perempuan. jadi itu bahayanya. Udah, menurut saya jelas banget. Nanti bisa didengerin lagi YouTube yang lain. Nah, sekarang kita masuk pada solusi. Setelah itu kita bisa tanya jawab lebih detail lagi. Ya. Lalu gimana dong Pak, gitu ya, mekanisme otaknya video tadi lebih jelas daripada saya harus jelasin kenapa adiktifnya, ya. Nah sekarang kenapanya, gitu ya, kenapa kok bisa sampai adiktif? Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk bahagia.
maka dia akan mencari rasa nikmat. Karena dia diciptakan untuk bahagia. Bahagia itu ada mekanismenya, bagaimana otak itu memang akan mendapatkan dopamin, endorfin, serotonin, ada beberapa hormon yang membuat rasa hidup ini bahagia. Misalnya kalau dia merasakan sukacita, itu namanya hormonnya endorfin. Kalau rasa aman, serotonin. Cinta kasih ya, bukan terangsang. Cinta kasih, melatonin. Terangsang, oksitosin dan dopamin, beda jenis. Ya, dopamin itu terangsang yang paling jelek. Ya, nggak ada rasa. Suami istri saling mencintai, terangsang, oksitosin. Jadi hormon itu begitu banyaknya. Diproduksi tergantung perasaan. Maka hati itu sumber kehidupan. Begitu hatinya rusak, perasaannya rusak, hormonnya kacau, perilakunya kacau. Karena hormon itu juga mempengaruhi perilaku. Hormon juga mempengaruhi kesehatan. Dalam jangka panjang bisa merubah struktur otak, namanya sinapsis. Jadi, tapi memang itu mekanisme bahagia itu seperti itu. Nah, kalau manusia, anak-anak nggak bahagia, nggak mendapat cinta kasih dari orang tuanya, nggak pernah dipeluk oleh ayah ibunya sehingga nggak merasa aman, nggak pernah dapat serotonin, maka otaknya nih haus akan kebahagiaan. Maka yang dicari, yang paling gampang ternyata bisa disediakan oleh gadget. Yang jenisnya adalah dopamin. Ya, maka itu sebenarnya kenapa, kalau kita mengerti kenapa, nanti jawabannya, solusinya, sembuhnya gimana, jadi gampang. Jadi manusia itu diciptakan untuk bahagia, tapi bahagia itu harusnya didapat dari cinta kasih, dari relasi, makhluk sosial, makhluk oikos. Jadi harusnya anak itu memiliki kesenangan relasi. Maka solusinya sebenarnya, ya kalau Maleakhi berkata, hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Bapa. Hati, karena hati itu sumber kehidupan. Yang balik siapa? Ya orang tuanya dulu, kan orang tua lahir duluan. Jadi nggak bisa anaknya disuruh minta maaf sama orang tua gitu ya. Orang tua yang mesti mencari anaknya balik kepada anaknya. Jadi supaya nggak adiktif gimana, atau kalau terlanjur adiktif, maka supaya tidak dulu. Anak harus merasakan kenikmatan relasi sebelum mengenal gadget. Pak, anak umur berapa boleh dikasih gadget? Kalau dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini, waduh, dipeluk mamanya itu senang sekali, main jungkir balik sama bapaknya. 4-5 tahun pegang gadget juga nggak akan adiktif. Tapi walaupun sudah 12 tahun, kalau selama 12 tahun dia nggak pernah merasakan relasi. Karena manusia itu makhluk relasi. Ya, bahasa kerennya makhluk oikos, bahasa Yunaninya, Ibraninya. Ya. Makhluk relasi. Kalau dia nggak merasakan relasi ayahnya, ibunya, terutama orang terdekatnya, keluarga, maka ya dia nggak akan bahagia. Tapi diciptakan untuk bahagia. Manusia kan tidak diciptakan untuk diseksa di neraka. Tuhan nggak jahat kok, Tuhan itu baik. Supaya bahagia, tapi bahagia ada mekanismenya. Manusia itu Kristen, nggak Kristen, lahir baru, nggak lahir baru, jantungnya, ginjalnya, otaknya, hormonnya, kelenjarnya sama. Kalau senang ya endorfin. Nah, cuma kalau lahir baru, tentu rasanya lebih kaya. Orang lahir baru ada damai sejahtera, ya kan? Kekayaan hanya bikin senang. Jadi orang yang lahir baru perasaannya lebih kaya, hormon dalam tubuhnya lebih lengkap. Wah, sehat, saudara. Ya. Tapi kalau enggak, wah hatinya rusak, cinta uang, cinta pornografi, udah hatinya rusak, hidupnya rusak. Tuhan Yesus berkata, hati itu sumber kehidupan. Nah, maka supaya anak itu tidak adiktif, maka anak harus merasakan dulu yang namanya nikmatnya relasi. Kalau sudah terlanjur, ya harus diberikan kenikmatan yang lain. Dalam arti, kan dia terlanjur merasakan nikmatnya gadget. Maka harus dia merasakan nikmatnya yang bukan gadget. Oh, ternyata bermain sama papa itu asik, dipeluk mama itu nikmat banget. Kalau saya dibully sama teman, rasanya nggak aman. Aku cari mama, rasanya aman. Gadget menyenangkan, tapi nggak bisa memberikan rasa aman. Nah, itu butuh pengalaman. Ya, kalau anak punya pengalaman, ya, kalau teori kan dilupakan. Nak, menurut Pak Jarod, dia itu dokter, ya. Itu kalau orang rasa aman itu ada hormon serotonin, Nak. 3 hari lagi lupa dia, ya. Tapi kalau Bapak mengerti hal ini sebagai dasar teori, lalu nanti satu ketika anak dibully, anak khawatir masa depan, lalu dipeluk, Nak, percaya, Nak, setiap zaman itu memang ada masalah, tapi ada pahlawannya. Kamu adalah orang pemenang. Kamu mungkin akan lebih hebat daripada papa mama mengatasi situasi seperti ini. Papa, mama percaya banget sama kamu, ya. Dengan kata-kata yang positif, kata-kata firman apalagi, dipeluk gitu.
anak merasakan suatu perasaan yang berbeda dengan pegang gadget. Nah, kalau dia butuh penjelasan, itu karena otak kamu ada serotonin waktu mama peluk gitu ya. Tapi kalau dia mengalami, nah saya jelaskan latar belakang teorinya ini supaya ibu, bapak, orang tua bergerak masuk dalam memberikan anak sebuah pengalaman. Pengalaman nikmat, rasa aman, relasi, cinta kasih. Karena itu yang membuat anak punya pilihan. Ya, gadget atau bermain sama teman gitu. Kalau dia nggak pernah merasakan nikmatnya bermain sama teman, dia nggak pernah mengalami gitu kan. Makanya pengalaman relasi ini penting sekali, apalagi relasi dengan Tuhan itu yang luar biasa. Ke gereja kalau nggak mengalami relasi dengan Tuhan juga percuma. Ya, pengalaman relasi dengan Tuhan, hadirat Tuhan, apalagi mengalir dalam karunia Roh Kudus sampai dapat marifat, mendoakan orang sembuh gitu ya, bukan nubuat yang aneh-aneh, yang karang-karang sendiri, ngimpi-ngimpi sendiri, ngimpi ketemu malaikat, ngimpi ketemu Tuhan, bilang COVID selesai Maret, sekarang udah Desember. Itu nabi palsu menurut saya, saudara ya. Maaf saya bicara kasar, tapi saya nggak suka orang-orang yang aneh-aneh gitu ya. Segala sesuatu mesti jelas. Nah, pengalaman juga jelas, tapi pengalaman ada dasar teorinya. Atau kalau mau penglihatan ya mesti dicek dengan firman Tuhan. Oke, balik lagi ke materi kita. Maka berikan anak cinta kasih yang asli, mereka tidak akan terikat yang semu. Jadi inilah hukumnya sebenarnya. Pak, gimana mengatasi anak kecanduan? Kecanduan apa saja itu bukan yang asli. Yang asli itu cinta kasih, relasi. Maka berikan yang asli. Gimana Pak kalau anak sudah terlanjur, Pak? Kalau sudah terlanjur, kembali lagi hati Bapak kembali kepada anak gitu ya. Berikan anak pengalaman yang paling utama itu dengan Tuhan. Ya, nanti kita bisa masuk tanya jawab lebih detail. Gimana Pak membuat anak punya pengalaman dengan Tuhan? Ya, mulai dengan PI pribadi, lalu mulai ada proyek-proyek doa sehingga anak punya pengalaman doanya dijawab. Anak yang lahir baru memiliki kekuatan moral untuk menolak yang tidak baik, baik itu game kekerasan atau pornografi. Ya, punya kekuatan moral. Tadi video singkat yang saya putar tadi dibuat oleh pemerintah, kerjasama beberapa departemen. Jadi bukan hanya Kristen, ya, dan hukumnya sama karena itu hukum perilaku, hukum psikologi. Tadi si Adi umur 12 tahun, kalau dia punya etika, punya moral, walaupun pornografi itu menyenangkan, dia akan lawan, gitu ya kan. Nah, kekuatan itu yang paling kuat lagi bukan etika dan moral, firman Tuhan. Ya, makanya orang harus anak kalau nggak lahir baru, zaman sekarang susah ya, nggak berani jamin ya. Tapi kalau dia lahir baru, maka dia punya kekuatan yang kuat. Tanpa itu, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kok saya nggak yakin ada jalan atas solusi hal ini. Yang pertama, maka kalau dibuat urutan langkahnya, tadi saya jelaskan soal hati dulu gitu ya. Tapi sebenarnya nomor satu itu ya orang harus bertobat, itu dosa, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, lalu lahir baru. Nah, yang kedua, kembali lagi soal hati. Sentuh hati dengan cinta. Karena Tuhan Yesus berkata dalam kitab Markus ya 7:20-22, dari hati, pikiran, lalu perbuatan. Kan begitu. Hati, pikiran, lalu perilaku. Nah, kita nggak bisa membetulkan perilaku dengan peraturan. Bisa, tapi itu ya jangka pendek. Atau kita membetulkan perilaku dengan reward and punishment. Bisa, itu jangka pendek. Kalau nilainya bagus, mama kasih hadiah. Tapi hadiah itu sesuatu di luar dirinya. Itu boleh, jangka pendek. Dan itu hanya untuk anak usia 6-12 tahun. Di atas 12 tahun udah bukan waktunya lagi untuk reward and punishment. Di bawah 6 tahun nggak boleh punishment. Jadi, makanya Alkitab itu berkata, barang siapa mengasihi anaknya, menghajar pada waktunya. Karena ada waktunya. Nah, kalau psikologi ada yang kebablasan. Mendidik anak tanpa hukuman gitu ya. Ya nggak ada ayatnya, nggak alkitabiah. Alkitab mengajarkan anak boleh dihukum, tapi ada waktunya. Nah, kalau di atas 12 tahun mau dihukum gimana malah memberontak nanti ya. Jadi kalau di atas 12 tahun harusnya ketika dia 12 tahun itu sudah lahir baru dengan pengertian. Anak umur 2 tahun bisa bicara, sudah bisa lahir baru dengan pengalaman. Karena lahir baru itu sebenarnya pengalaman. Karena bukan dengan orang tahu diselamatkan. Hati percaya, lidah mengaku. Maka anak ketika bisa bicara, ajak berdoa, Tuhan Yesus, masuk dalam hatiku, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Dalam bahasa sederhana, PI pribadi anak, maka dia lahir baru. Pengalaman lahir baru.
Setelah lahir baru dididik, dimuridkan, gitu kan. Tapi 12 tahun dia sudah dengan akalnya mengerti. Nah, maka ketika anak disentuh dengan hati, kembali lagi sentuh hati, karena hati itu sumber kehidupan. Peraturan, reward, punishment itu bukannya nggak boleh, boleh, tapi jangka pendek, ya. Maka yang utama adalah menyentuh hati. Kenapa demikian, gitu ya? Karena hati itulah sumber kehidupan, ya. Bahkan kalau mau diperdalam lagi, waktu menyentuh hati itu sebenarnya lebih customize lagi, lebih unik lagi. Setiap anak cara menyentuh hatinya berbeda-beda sesuai dengan bahasa cinta masing-masing. Nah, kita nggak jelasin bahasa cinta. Nanti kalau mau sesi berikutnya ya boleh. Tapi sekarang adalah intinya dulu aja menyentuh hati dengan cinta. Maka kalau istilah saya tadi, ya istilah saya di sini saya berikan hukum nih. Gimana Pak? Sudah terlanjur lawan nikmat dengan nikmat. Oke, saya jelasin hukum ini. Ya. Pertama, berikan cinta kasih yang asli supaya nggak terikat dengan yang semu. Sudah terlanjur Pak terikat, lawan nikmat dengan nikmat. Karena adiktif, pornografi atau game itu kan nikmat. Nah, jangan melawan nikmat, mengobatinya dengan kesengsaraan. Nah, ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak seperti ini loh, nggak sadar loh. Mengobati kenikmatan dengan kesengsaraan. Kira-kira manjur nggak? Contoh. Nah, kamu jangan pegang gadget, jangan main gadget. Terus ngapain dong, Mah? Itu bantu papa ya, vakum karpet itu. Itu di dapur juga banyak cucian, kamu bantu cuci. Itu namanya melawan nikmat dengan kesengsaraan. Suaminya, Pak, kalau anak pegang gadget aku masih bisa kendalikan, Pak. Lah ini istri saya loh, Pak. Kagak masak main gadget. Main gadgetnya bukan jualan barang cari duit gitu, enggak. Itu WA enggak jelas ya dibacain. Ikut WA grup banyak, enggak ada duitnya semuanya itu, Pak, gitu ya. Gimana Pak kalau suami atau istri ini kecanduan gadget? Lawan nikmat dengan nikmat. Suaminya pegang gadget. Pak, kamu tuh jangan gadgetan terus, bantu aku bersihin dapur. Kalau bapaknya pegang gadget, coba ibu pakai daster yang merangsang. Naik keranjang, posisi menantang. Kira-kira bapak gimana tuh? Wih, dia lihat ini game lebih seru ini. Loh, kalau pegang gadget, mungkin saya ngomong belak-belakan ya. Bapak lihat pornografi. Menyenangkan nggak? Ya, menyenangkan lah pasti. Tapi kalau saya tanya, Pak, enak nonton pornografi atau enak main? Pasti lebih enak main lah. Nah, makanya ibu kalau bapaknya main gadget, aja main, pasti gadgetnya dilepas ya. Itu namanya melawan nikmat dengan nikmat. Ya, contoh yang paling ekstrim. Nah, nikmat itu kan tentu bukan hanya seks. Kalau anaknya kan, masa anaknya diajak seks kan enggak, ya kan? Maka anaknya diajak berrelasi. Sampai dia menikmati, pergi sama papa itu ternyata ngobrolnya enak juga ya. Jangan pergi sama anak dating tapi malah berantem aja gitu. Yang ngobrol, diskusi yang enak sebagai sahabat. Lama-lama loh, lama-lama. Kenapa lama-lama? Anak butuh waktu. Pergi sama papa oke juga ya, gitu. Ya nak kita pergi kemana? Itu di sana tempatnya bagus banget, Instagramable. Nanti papa foto kamu. Tapi kan banyak COVID, ya protokol kesehatan, pas foto aja masker dilepas. Lalu kita sebagai ayahnya nih, kita motretin anaknya. Dan jangan nggak gaul, berarti kalau perlu motret, kalau harus dilosor ya dilosor dari bawah, dari atas, angle-nya gonta-ganti mana yang terbaik. Karena anak itu kalau dipotret nanti pasti bilang, ya papa sih nggak bisa motret, jelek pak, gitu ya. Itu nggak boleh bilang, bukan yang motret yang jelek, yang dipotret gayanya jelek, berantem nanti. Karena pada waktu pergi dua kali gitu tuh anak belum terbiasa bergaya depan bapaknya. Sampai akhirnya anak itu depan bapaknya, wow, senyum, wah, ekspresif gitu. Nah ini bagus pak, gitu dalam hati aja. Ya lu senyum ya bagus lah. Yang bagus kan bukan yang motret, yang dipotret. Gitu. Tapi itu jangan diomongin dalam hati. Sampai anaknya berkata dalam hati punya pengalaman, wih pergi sama papa oke juga nih gitu. Bisa dijadiin tukang foto. Ngerti angle gitu. Ya kan? Nah itu namanya melawan nikmat dengan nikmat. Supaya anak enggak bosen. Kalau apalagi zaman sekarang potret dengan HP ya, itu saya lihat di YouTube itu fotografi dengan HP itu kreativitasnya bisa macam-macam loh. Waduh, di rumah itu gitu ya, tergantung itu pakai apa kayak corong, HP-nya digini sehingga kayak anaknya rambutnya ditaburin kayak bedak begitu, lalu dia gitu, jadi kayak ada dipotret lagi. Waduh, itu bisa kalau anaknya suka gitu ya, menjadi kegiatan yang luar biasa.
Dan yang penting lagi, relasinya tercipta lewat kegiatan itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang pertama, anak dibuat lahir baru. Yang kedua, sentuh hatinya. Yang ketiga, dirubah mindset-nya. Kan Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Metanoia, perubahan akal budi. Jadi kita perlu merubah otaknya. Karena otak itu ya pertama kan memang dari hati, lalu kan ke otak. Dan ada seorang dokter namanya Mauro Costamatiolo, ahli saraf ya. Itu orang kalau gambar dirinya tidak bagus, gitu, dia akan susah konsentrasi. Nah, orang-orang yang kecanduan pornografi tadi di video yang saya putar, kan ada ciri-cirinya, misalnya susah mengambil keputusan, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. IQ-nya tinggi, pinter, tapi nggak bisa fokus. Gonta-ganti ya. Kalau gonta-ganti pacar kan repot, gonta-ganti pekerjaan kan repot, gonta-ganti pelayanan kan repot, nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus ini bukan hanya dalam hal bekerja ya, dalam hidup tuh nggak bisa fokus. Nah, itu kan repot. Dan itulah fenomena zaman sekarang. Anak zaman sekarang tidak kekurangan IQ. Karena gizi, mereka bertumbuh sebuah generasi dengan IQ dengan rata-rata 120, 130. 10 poin di atas rata-rata kalau dibandingkan dengan 30-40 tahun yang lalu. Tapi generasi sekarang itu tidak bisa konsentrasi. Nah, yang dikhawatirkan itu kebanyakan karena pengaruh gadget. Karena itu kita harus berpikir mengenai gambar diri. Nah, gambar diri ini kalau singkatnya adalah kita itu dibuat dengan gambarnya Tuhan. Tapi gambar Tuhan itu kan rusak karena dosa. Makanya tanpa lahir baru, gambar diri nggak bisa dipulihkan. Tapi kalau kita lahir baru, Efesus 1:13 menerima Yesus, maka roh kita kembali ada rohnya Tuhan. Itu permulaan gambar diri dipulihkan untuk terus bertumbuh dan punya keyakinan bahwa kita anak Tuhan. Maka dalam hal mendidik anak, yakinkan bahwa kamu tuh anak Tuhan. Hati-hati dalam memberikan label. Kalau anak kita nakal, galak, kasar, jangan-jangan bukan karena dia jahat, tapi karena dia kolerik. Dia pelupa, nggak rapi karena dia sanguin. Nah, hati-hati dalam memberikan teguran untuk sisi negatifnya. Boleh, nggak salah. Anak-anak salah harus ditegur. Tapi pernah nggak, sering nggak kita memuji sisi positifnya? Bahkan kalau mau lebih perfect lagi, sebenarnya kelemahan karena kecenderungan perilaku itu bukan disalahkan, tapi dilatih. Jadi ada kesalahan yang berupa dosa. Nggak ada hubungannya sama foto karakter, DISC, temperamen dasar, dan sebagainya. Ya. Mencuri, bohong, ya itu kan dosa. Tapi rapi apa tidak, itu manusia berhubungan dengan keunikan pribadinya. Kalau pakai ilmu temperamen dasar, ya sanguin, pragmatik, melankolik. Pakai foto karakter, ya merah, hijau, kuning. Pakai DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Itu beberapa ilmu mendeteksi manusia dengan berbagai istilah. Tapi intinya adalah manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kekurangan yang berupa kecenderungan perilaku itu bukan disalahkan, tapi dilatih. Tidak teliti, tidak rapi, lupa. Karena lupa itu nggak dosa. Mencuri itu yang dosa. Ya, barang ketinggalan itu nggak dosa. Kayaknya nggak ada ayatnya lah. Janganlah meninggalkan barang, demikianlah firman Tuhan. Ya kalau ada ayatnya tolong kasih tahu saya biar saya ralat khotbah saya, ya kan. Jadi yang berupa kecenderungan perilaku itu dilatih ya supaya anak nggak rusak gambar dirinya. Karena ini semuanya nanti secara keseluruhan akan membuat anak gambar dirinya baik, perilakunya baik ya. Maka kita orang tua harus membangun gambar diri anak, bukan hanya menyalahkan. Dan cara membangun gambar diri anak yang paling penting adalah mengakui, mengapresiasi, mengakui ya sisi positif dari si anak. Lalu kalau anaknya terutama di atas 12 tahun. Nah, ya udah nggak boleh lagi dihukum kan? Dihukum itu 6 sampai 12. Di bawah 5 tahun, ya 5-6 tahun di bawahnya itu malah belum boleh sebenarnya dihukum. Karena anak kan belum tahu. Saatnya jadi gini, kalau bicara umur ya, 0 sampai 6 tahun, anak itu pola hidupnya menirukan. Maka pengasuhan atau parenting, pengasuhannya itu gaya penggembalaan, memberikan teladan. 6 sampai 12, otak kirinya mulai berkembang, maka orang tua gembala plus guru. Karena anak akan bertanya, kenapa? Nah, pokoknya, ya nggak boleh. Nggak, orang tua anaknya usia 6-12 nggak boleh bilang, pokoknya nurut, pokoknya nggak boleh. Itu untuk di bawah 6 tahun, ya mereka akan nurut.
Karena mereka memang polanya menirukan. Kalau anak di atas 5-6 tahun, kenapa? Karena gitu ya. Makin lama terus, apalagi di atas 12 tahun, anak milenial itu harus logis ya. Mereka suka hal-hal yang logis. Bahkan mungkin nggak suka yang namanya penglihatan karismatik. Saya khawatir aja di 10 tahun ke depan gereja karismatik jemaatnya berkurang gitu ya, karena milenial makin logis. Nah, kecuali gereja-gereja karismatik tetap berkarisma, mujizat terjadi, hadirat Tuhan nyata, pelajarannya logis. Gitu. Jadi kita punya tantangan dan harus logis. Firman Tuhan itu diciptakan untuk dimengerti oleh otak manusia. Ya hanya pelajaran yang nggak pakai otak yang susah dimengerti oleh otak gitu kan. Karena itu kita harus kuat di pengajaran. Oke, balik lagi ke parenting. Anak umur 12 tahun ke atas, nah maka kalau 0 sampai 6 kita sebagai gembala, 6 sampai 12 gembala dan guru ngajar. Anak di atas 12 tahun, gembala, guru, dan sahabat. Terutama ini untuk anak usia di atas 12 tahun. Waktu kecil ya kita sahabat juga, tapi terutama gembala tuh penting banget gitu ya. Menjadi sahabat anak. Nah, saat kapan menjadi sahabat itu kan ada ujiannya. Saat anak galau, gagal, jatuh cinta, dan mulai terlibat hal seksual, baik pornografi, mulai sperma keluar, mimpi basah, yang perempuan mulai datang bulan. Saat itulah orang tua menjadi sahabat. Saat anak gagal, nilainya jelek, jadilah sahabat. Menjadi sahabat tempat curhat. Ya, gimana caranya dong untuk jadi sahabat? Ya, persahabatan itu hanya bisa dibangun lewat interaksi. Interaksi berarti butuh waktu. Waktu untuk apa? Untuk interaksi. Ya, bahasa gampangnya sering bersama-sama. Tapi tunggu dulu ya. Bersama-sama pergi ke Brooklyn Bridge, di tengah jalan berantem, sampai jembatan berantem. Yuk foto dari sana, wah nggak mau, capek gitu. Wes kene wae wah udah sana berantem lagi. Yuk kita foto dari bawah jembatan. Malas lah ke bawah aja, berantem lagi. Nah, habis dari jembatan kita minum es krim, yuk nggak mau dingin-dingin minum es krim. Justru lagi dingin, kita makan es krim. Dingin ketemu dingin, wah berantem lagi. Ya akhirnya ngalah, yuk kita makan es krim yuk. Lagi di mana? Yang di sana, jangan nggak enak di sana. Berantem lagi. Waduh, ini berantem terus, saudara. Itu namanya bukan kebersamaan yang menyenangkan, ya itu kebersamaan yang penuh penderitaan. Lain kali diajak pergi pasti dia nggak mau. Yuk pergi nak yuk, nggak mau. Itu mendingan sama teman aja, sama sahabat gitu kan. Makanya pergi itu jangan berantem. Ini bukan hanya orang tua anak lo ya, suami istri juga begitu ya. Wah suami istri kemana-mana bareng gitu. Tapi kemana pergi berantem melulu gitu ya. Habis khotbah berantem. Dengerin khotbah berantem, ke gereja berantem, lewat sana jangan macet, lewat sini cepet, sama juga macet berantem lagi. Wah habis khotbah, tadi khotbahnya bagus ya, enggak kebanyakan ketawa gitu ya, nggak ada isinya. Aku seneng kok, aku nggak seneng berantem lagi ngomongin pendeta aja berantem. Ini berantem terus, itu namanya dua setan menikah saudara ya. Gimana nggak berantem dua setan menikah? Apa aja dipertengkarkan gitu. Nah ini tidak membuat relasi. Relasi itu terbentuk kebersamaan yang menyenangkan. Ya, dan tidak mudah loh ya pergi sama anak yang usianya udah remaja, bisa pergi bareng, gelendotan bareng, minum kopi bareng-bareng begitu ya. Ya kami berusaha sampai akhirnya bisa hal ini gitu ya. Kita perlu menjadi sahabat. Nah, dalam persahabatan tadilah kita memberikan jalan keluar. Baik gadget, pornografi, cita-cita, pilih jurusan, apapun masalah si anak, kita membicarakannya sebagai sahabat. Kan beda ya, bukan sebagai guru, sebagai dosen yang ngajarin. Anak zaman sekarang itu kayak nggak mau diajarin. Kenapa nggak mau diajarin? Ingat tadi pendahuluan, anak zaman sekarang itu punya pikiran dan pengalaman. Memangnya papa ngerti jurusan, memangnya papa ngerti, mau gadget aja nggak ngerti, rusak aja nggak bisa betulin. Anak zaman sekarang itu udah terlanjur punya pengalaman, papa itu nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi walaupun ngerti pun mereka nggak yakin bahwa ngertinya itu banget gitu ya. Jadi makanya udah jangan jadi sok guru dah, jadi sok sahabat aja ya, bukan sok betul-betul sahabat. Nanti dalam persahabatan itu kita ngobrol menjadi sahabat. Oke, terakhir sebelum tanya jawab ya. Nah, kalau sudah anaknya apalagi udah 17 tahun ke atas, harusnya poin nomor 5 itu udah tercapai. Jadi nomor ini 1 sampai 5 ini sebenarnya mendidiknya waktunya butuh waktu seumur hidup sampai anak menikah ya. Tapi begitu anak mau menikah atau kalau anak nggak menikah minimal anak mau keluar kota. Jadi tinggalnya di New York, tapi nanti anaknya mau ke Boston nih kuliahnya. Berarti sebelum berangkat kuliah
itu pola hidup harus terbentuk. Pak, kalau Bapak berani sih Pak anak umur 13 tahun dikirim ke Singapura sekolah di luar negeri, nggak takut nanti pengaruh lingkungan? Ya sebelum dia pergi, target saya poin kelima harus sudah terbentuk, yaitu dia punya pola hidup. Pola tidur, pola makan sehat, tidurnya teratur, bahkan tidurnya sebelum jam 11, ya dia pola hidup lagi terutama saat teduh, dan dia bisa bercerita dapat apa tadi waktu baca firman Tuhan. Dari apa yang dia dapat kita tahu, oh dia Roh Kudusnya berbicara dengan rohnya, dia berbincang-bincang membicarakan firman. Nah itu kita tahu betul dia lahir baru. Yakin kita kirim ke luar negeri, dia tidak akan dipengaruhi, dia akan mempengaruhi lingkungannya, ya. Tapi di luar itu, aduh ngeri sekali. Saya ada teman di Jawa Tengah, anaknya ke Melbourne, ke Australia, dalam 2 tahun, si anak dari baik-baik saja, tahu-tahu udah lesbi dalam 2 tahun. Ada lagi di Jakarta, anaknya dapat beasiswa ke Amerika, ngambil doktor. Sampai Amerika, 2 tahun kemudian dia kirim surat, Ma, no I am atheist. Gimana Bu anaknya? Baik sih, kalau saya ada masalah dia bantu, ada keuangan dia bantu, dia sambil kuliah dia cari bekerja, dan sekarang sudah doktor dan pekerjaannya bagus, gajinya gede, tapi dia nggak mau diajak ngomong sama sekali mengenai Tuhan. Dia anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang mengabdi. Kalau orang Kristen perpuluhan, dia CSR-nya kadang sampai 20%, 30%, sangat sosial, membantu orang lain, cuma Tuhan nggak ada. Jadi dengan cepat 1-2 tahun anak bisa berubah menjadi apapun juga. Karena itu pola hidup penting sekali, dan itu berarti didik anak sudah selesai ketika terbentuk pola hidup. Dan seharusnya pola hidup ini sekali lagi ya, sebelum anak keluar kota, keluar negeri, atau sebelum mereka menikah. Pola hidup itu kalau diringkas ya Roma 12 ayat 1, di mana tubuh itu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Dalam artinya bukan tubuh ya kehidupan gitu ya. Kehidupan kita itulah persembahan kita, ibadah kita itulah ya kegiatan kita. Kita hamba Tuhan yang sedang kuliah, kita hamba Tuhan yang sedang sekolah, kita hamba Tuhan yang sedang bisnis. Saya kan sebenarnya kan tadi diperkenalkan pendeta, doktor, insinyur Jarod Wijarko MPD gitu ya. Ada satu yang salah, bukan pendeta. Dokter iya, insinyur iya, MPD betul, tapi pendeta bukan. Tapi saya hamba Tuhan. Karena waktu dimuridkan, waktu kuliah sudah ikut pemuridan, saya punya keyakinan kuat sekali saya hamba Tuhan. Waktu saya kerja di Astra, saya hamba Tuhan yang bekerja. Tahun 92 buka usaha sendiri, saya pengusaha yang hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan yang buka usaha. Sampai hari ini saya bukan pendeta, nggak punya gereja, nggak ditahbiskan, bukan PDP, bukan PDM, bukan pendeta, bukan majelis, bukan diaken, bukan pengerja. Saya punya kartu anggota jemaat KKJ ya di gerejanya Pak Niko sebagai jemaat resmi, ada kartu anggotanya, anggota kul. Tapi saya bukan pengurus gereja, bukan majelis, bukan diaken, bukan pengerja. Tapi saya hamba Tuhan yang punya pola hidup. Nah, maka kita perlu mengajari anak sebuah pola hidup ya, yang secara cepat saja saya berikan tahap-tahapnya adalah anak harus punya tujuan, punya cita-cita. Lalu anak diajari pola yang namanya pola sosialisasi. Anak diajari pola olahraga atau pola kegiatan yang positif. Anak perlu diajari hari-hari ini adalah olahraga itu menu harian. Zaman saya dulu olahraga seminggu 2 kali, 3 kali cukup. Karena dulu nggak ada gadget. Sekarang kita pakai gadget, bahkan kebaktian pun depan gadget, nggak ada lagi ibadah berdiri, duduk terus. Kita bisa mati duduk depan gadget kalau kita nggak olahraga harian. Kenapa? Karena Dr. Karupiah dari Singapura meneliti pengaruh gadget pada struktur tulang belakang. Kalau zaman bapak saya, sampai zaman saya ini, banyak orang itu sakit pinggang, saraf kejepitnya di pinggang. Nah, Dr. Karupiah itu meramalkan berdasarkan penelitian bahwa generasi milenial nanti akan banyak orang saraf kejepit di leher. Kenapa? Pegang gadget di mobil, duduk, belok, ini lehernya gitu, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kalau saraf kejepitnya di leher, kalau di pinggang operasi mungkin 30-40 juta. Kalau di leher ini 120 juta. Di pinggang, saraf kejepit, dioperasi, salah operasi. Maka lumpuh ke bawah, pinggang ke bawah. Anda bisa dibayangin operasi saraf kejepit di leher, salah operasi, leher ke bawah lumpuh semuanya seumur hidup. Jadi pengaruh gadget ini belum lagi kalau kita kebanyakan pakai gadget. Maka kalau maksimum misalnya Zoom ini 2 jam ya. Nanti segera kalau saya nih kalau kadang-kadang nanti lagi doa gitu, saya videonya saya matikan. Kenapa?
persis depan saya ini jendela. Supaya apa? Mata saya lihat jauh gitu ya, lihat pohon-pohon, lihat langit hijau, ini relaksasi. Kita melihat dekat begini ini konsentrasi. Melihat jauh itu relaksasi. Jadi kita perlu strategi supaya mata nggak rusak. Karena kebanyakan gunain gadget, padahal dipakai untuk yang baik ya, bukan pornografi, bukan game. Wadah pakai gadget terus buat kebaktian gitu, 8 jam sehari, mata yang menyor juga. Jadi kita perlu mata ini relaksasi, melihat yang jauh, lihat yang hijau. Dan kita perlu bergerak, karena apa? Karena kalau enggak kita akan kebanyakan duduk. Maka kita perlu sebuah pola hidup. Kita mulai dengan diri kita, nanti kan anak-anak akan ikut. Pola hidup, pola olahraga, pola pelayanan, bahwa hidup ini melayani. Boleh gereja, boleh sosial. Sehingga akhirnya anak itu sibuk. Ya, karena kalau nggak punya pola hidup, maka mereka nganggur. Nah, nganggur itulah yang bahaya. Nganggur itulah yang bahaya. Kapan Daud jatuh? Waktu nganggur. Ya, yang lain pergi berperang, nganggur deh. Wih, ada Batseba mandi. Ya, lo Daud itu pujian penyembahan. Jangan tanya, saudara. Mazmur itu berapa ratus Daud semua atau enggak semua sih, ada beberapa yang dibuat orang lain ya. Kan Mazmur itu kan kumpulan Mazmur, tapi kebanyakan oleh Daud. Ada juga nyanyian Musa ada gitu ya. Nah, tapi Daud itu orang yang pujian penyembahan, tapi jatuh loh dalam persinahan. Kenapa? Karena nganggur. Yang lain perang dia nggak perang. Di atas sotah rumah jalan-jalan. Nah, zaman sekarang ini nggak perlu Batseba. Gadget ada. Jadi nganggur itu paling bahaya. Udah hamba Tuhan nganggur, jatuh juga loh saudara. Oh, Daud aja juga jatuh saudara. Jadi kita tuh nggak boleh nganggur. Makanya pola hidup. Ya, kalau saya sibuk-sibukin diri sendiri ya, yang melukis, olahraga, bikin buku, pelayanan, sibuk aja. Kalau nggak sibuk, aduh, ini semuanya di sini. Ya, kalau kita sibuknya googling yang baik, ya bagus ya. Begitu yang macam-macam, udahlah terikat. Ya, jadi buaya darat. Ya, itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Saya kembalikan ke moderator supaya kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya untuk tanya jawab. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Dr. Insinyur Jarot. Saya percaya semua diberkati. Dan saya mengucap terima kasih on behalf of BMC New York dan juga semua jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, dimanapun berada. Kami sangat diberkati. Jadi semuanya dikasih love dulu dong. Ini video lagi di off, mungkin Pak Jarot lagi memandang pepohonan yang indah. Jadi kita mau kasih love dan terima kasih. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya encourage bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya. Karena ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Jadi kita bisa saling belajar. Jadi pertanyaan bapak-bapak, ibu bisa ditanyakan melalui Zoom di chat group. Atau bisa yang punya nomor telepon saya bisa kirim ke WhatsApp juga. Jadi aku dan Sisil bisa membantu moderate pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya. Jadi as you guys are getting ready untuk dalam pertanyaan-pertanyaan, biar kita yang mulai dulu. Sisil akan mulai bertanya ke Bapak Jarot. Iya, Bapak, saya punya pertanyaan. Ini soal game ya, Pak. Kalau tadi kan banyak yang dijelaskan gadget lebih ke arah pornografi. Kalau soalnya yang saya tahu mostly game sekarang itu kan semuanya banyak kekerasan gitu ya, walaupun dalam bentuk-bentuknya mungkin bentuknya lucu-lucu dan kelihatannya nggak mengerikan gitu. Tapi itu kira-kira kalau seperti untuk game kekerasan itu apa efeknya juga separah seperti tadi yang dijelaskan tentang pornografi atau bagaimana, Pak? Dan bagaimana kalau anak-anak itu misalnya kalau misalnya masih di bawah umur kayak 6 tahun, apakah itu boleh seperti itu atau bagaimana, Pak? Dalam hal game kekerasan yang lucu-lucu, bukan yang udah kelihatan yang rated, bukan yang begitu ya, Pak, tapi yang lebih dikemas dalam lebih kelihatannya lebih oke gitu, masih kekerasan. Udah itu aja, terima kasih banyak. Ya, game dan pornografi sama persis karena dampaknya pada otak. Saraf sebenarnya nggak tahu itu pornografi atau game gitu ya, tapi yang merangsang membuat dia produksi dopamin. Jadi sebenarnya game dan pornografi itu sama, ya sama persis. Udah nggak membedakan karena ketika ada orang yang terangsangnya dengan game, ada orang yang terangsangnya dengan game pornografi. Jadi nggak semua anak. Bahkan sebenarnya kalau secara data, bahkan kalau masuk, coba ketik millennial kills everything, itu cukup ada yang baik menurut saya. Pornografi diperkirakan termasuk yang bangkrut pada dekade ke depan. Jadi karena milenial makin cerdas, mereka makin pinter,
Kemungkinan ada yang makin adiktif, tapi secara umum bahkan ada kemungkinan pornografi juga bisa bangkrut. Itu yang saya sebenarnya masih, mosok sih gitu. Mosok sih bukannya makin banyak yang pakai gitu. Tapi ya itulah sebuah analisa terhadap generasi milenial, dan ternyata nggak semuanya mengakses dan suka gitu ya. Itu sebuah prediksi. Tapi game lebih banyak. Nah, game dan pornografi karena sama-sama membuat terangsang, maka sama-sama adiktif. Bahkan kalau sekarang ini di Indonesia kasus-kasus adiktif game, ya bukan pornografi ya, game ya, yang sudah sampai benar-benar kasusnya itu parah banget gitu. Jadi kemarin saya sebelum COVID ya, karena ketemu jemaat, jadi anaknya itu sampai nggak mandi 6 bulan. Sudah nggak mandi 6 bulan, makan game pun itu kalau dia nggak diantar ke kamarnya, dia teriak-teriak, dia banting-banting barang, jedukin kepala ke tembok dan sebagainya, sampai nggak keluar kamar. 6 bulan nggak mandi, rambutnya udah jangan tanya Pak gitu. Itu suaminya sudah meninggal, dan sebenarnya dia mulai game itu karena kehilangan bapaknya, tapi nggak tertangani, lalu kebablasan. Dan ibunya bekerja sendirian di toko. Dan tokonya itu bukan barang-barang ringan, ada barang-barang berat. Jadi anak itu nggak bantuin ibunya, nggak mandi, nggak makan, sekolah jangan tanya lagi, udah pasti udah berhenti sekolah. Lalu saya bilang begini, Bu, maaf ya Bu ya, kayak binatang dong Bu anaknya. Ibu tuh nggak marah, saya bilang begitu, tepat sekali Pak. Piara binatang lebih baik Pak. Pak, saya punya anjing 2 Pak. Saya bisa jalan pagi dengan anjing saya Pak. Jadi anjing itu saya bisa ajak jalan kaki, jalan bareng, nemani saya jalan, sekaligus ya istilahnya itu kalau saya jalan kaki bosen di kompleks, saya keluar kompleks, saya lebih aman kalau bawa anjing saya bisa bermain di rumput dengan anjing saya. Saya tidak bisa jalan bareng sama anak, saya tidak bisa bermain dengan anak. Piara anjing lebih baik. Lalu dia sempat tanya, Pak, kan Anda panti narkoba, Anda nggak panti orang game? Ya saya belum ketemukan gitu. Tapi kasus-kasus seperti ini secara sporadis yang dampaknya sampai seperti itu sudah mulai muncul. Apalagi orang seperti saya yang banyak masuk dalam bidang keluarga, ceramah keluarga, sampai mulai ditanyain, sampai saya mikir, duh, masa bikin asrama atau panti orang game gitu ya. Ini kan memang harusnya orang tua sendiri sih yang siapa yang bisa mencintai anaknya kalau bukan orang tua. Tapi orang pengaruh pornografi, saya belum lihat sampai separah itu. Ya orang lihat pornografi, seksnya menyimpang, tapi nggak sampai nggak mandi 6 bulan seperti. Jadi itu dampak game dan pornografi itu sama. Bahkan sebenarnya kalau lihat fenomena yang ada, sepertinya game lebih parah. Terima kasih banyak Bapak Jarot untuk jawabannya. Ya, jadi ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya bertanya tentang ada satu sesi yang Pak Dr. Jarot ngajari kan melawan nikmat dengan nikmat gitu ya. Jadi ini kebetulan anak-anak sudah Zoom, sekolah Zoom, jadi gadgetnya ini dalam beberapa bulan sangat intens bahkan di dalam komputer, iPad atau iPhone. Jadi sekarang ini orang tua mendapat kesusahan untuk membawa anak-anak keluar. Jadi kayak, ayo kita keluar mau ngapain ini, itu sangat amat susah gitu Pak Jarot. Jadi ini masalah mau kasih mereka kenikmatan yang lain itu udah kayaknya orang tua ini udah mulai nggak ada ide lagi baiknya gimana untuk membuat mereka keluar dari rumah, karena tiap kali mau ajak keluar mereka prefer untuk stay home, main game, untuk main komputer, jadi lebih suka di rumah sekarang, nggak mau keluar sama orang tua. Nah untuk masalah-masalah kayak gini, tips-tips buat orang tua biar semangat, untuk biar bisa mengajak anak-anak keluar lagi, bagaimana Pak Jarot? Ya, sebenarnya keluar rumah tuh masih bisa ya. Yang penting kan pakai protokol kesehatan dan hindari pergi ke tempat yang ramai. Kalau dulu mungkin kita punya obsesi yang tempat yang ramai, yang menarik yang untuk kita kunjungi, sekarang malah justru tempat yang sepi. Nah, memang mengawali sesuatu yang menarik pun itu kadang males.
Tapi sekali lagi begitu dicoba sekali, 2 kali sampai mereka merasakan asik juga ya gitu. Nah, maka pasti akhirnya akan mau lagi. Saya lihat kalau di Facebook ya atau Instagram juga Pak Lukas Kusuma tuh rajin tuh sepedaan tuh sama anaknya, sama jemaat juga, sama pengurus gereja. Tak lihat sepedaan di Philadelphia gitu ya. Wah, targetnya sekian kilo, tambah lagi itu. Nah, itu sebenarnya masih bisa ya. Jadi tergantung kesukaan anak ya. Anak saya paling kecil udah lulus kuliah, ini bicara udah gede, tapi saya yakin sampai remaja ke atas pun juga bisa sama. Ya, anak saya juga bukan tipe yang, anak saya 3. Kalau yang nomor 1 melankolik, itu mau PSBB di rumah 6 bulan juga tenang aja, senang aja, suka baca sebagainya. Nomor 3 enggak. Ya. 3 hari di rumah aja udah kayak setan dikurung. Dia nggak betah di rumah gitu ya. Tapi nah akhirnya ya kita Sabtu Minggu kalau di Indonesia, ini Indonesia memang negara ajaib. Mungkin Amerika juga sama ya. Kayak nggak takut COVID gitu. Makanya kalau Amerika kan nggak lockdown ya, kayak Indonesia juga nggak lockdown. Nah, Sabtu Minggu Indonesia ini tempat-tempat hiburan rame. Akhirnya ya kami cari tempatnya malah bukan Sabtu Minggu gitu ya. Sama anak saya itu udah berkali-kali pergi ke gunung, kemarin ke Gunung Salak, ke air terjun. Memang awalnya kayak agak males gitu pergi, tapi begitu pergi gitu ya lama-lama kita menikmati bahwa sebagai kegiatan selingan yang tidak hanya di rumah. Jadi anaknya sukanya apa gitu ya. Lalu kemarin akhirnya coba sepedaan gitu ya. Dari mulai 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo, terakhir sampai 40 kilo. Itu butuh waktu 5 jam. Udah capek, otomatis waktu gadgetnya pasti akan sangat berkurang. Ya gadgetnya masih ada untuk yang penting kan, yang memang harus gitu ya, tugas sekolah, tugas pekerjaan, tapi waktu nganggurnya itu dipakai kegiatan bersama yang saya percaya ya nggak mungkin manusia itu nggak punya kegiatan yang disukai. Nah, kalau betul-betul nggak bisa di rumah, ya beranikan diri keluar dari rumah, tapi betul-betul jaga kesehatan, sistem imun, jauhi orang lain, jaga jarak 2-3 meter, pakai masker. Kalau nggak ada orang lain, ya masker bisa dicopot untuk foto-foto, cari tempat yang sepi, cari jam-jam yang sepi. Jadi menurut saya, kalau saya nggak ngurung-ngurung banget di rumah sih gitu. Apalagi anak saya nomor 3 itu bukan tipe yang betah di rumah gitu ya. Nah, kalau anaknya kebetulan memang yang betah di rumah gitu ya. Tapi dulu sebelum pandemi betah nggak di rumah gitu. Kalau dia sebelumnya enggak, dia mestinya sebenarnya punya kesenangan tidak di rumah gitu, dan jangan takut untuk keluar rumah. Tapi kalau di rumah tergantung tentu usianya ya. Kalau usianya masih kecil, saya lihat keluarga ada yang di rumah nih ruang tamu gitu, tapi pakai tenda kayak camping gitu. Jadi kalau anaknya kecil emang kegiatannya bisa kreatif macam-macam gitu. Sampai kalau toh main game, tapi gamenya nggak sendirian, ya main game sama anaknya ya. Daripada game sendirian, malah nggak masih ada berduanya. Tujuannya sih supaya orang tua dengan anak jadi bersahabat di dalam game. Sama-sama main game, tapi ini sama orang tuanya. Itu kayak alternatif terjeleknya gitu. Jadi paling nggak ada kebersamaannya dulu. Karena kalau kadang begini, anak itu bukannya nggak mau keluar, cuma nggak mau keluar sama bapaknya gitu. Jadi, bukannya nggak mau keluar gitu, mau tapi nggak sama kamu gitu kan. Jadi itu yang kadang kendala yang ada itu kadang bukannya nggak mau keluar. Nah ini kendala ini harus diselesaikan, bahwa sebenarnya ada masalah relasi antara orang tua dan anak. Maka ketika relasinya benar gitu ya. Dulu saya punya anak, aduh mana mau pergi sama saya, pergi ke mall sama temennya gitu. Saya sempat waktu itu bawa, kebetulan anaknya juga mau ya konsultasi ke psikolog. Jadi awalnya bukan karena hal itu sih. Awalnya anak saya nomor 3 ya, remaja, unfinished. Jadi dia kayak saya, hobinya ngelukis, tapi lukisannya nggak ada yang jadi. Bikin perahu cuma layarnya, bikin bunga cuma tanggainya, bikin pemandangan cuma langitnya. Udah ganti kanvas, jadi nggak ada yang jadi. Ganti kolase juga nggak jadi, bikin fashion, hobinya ganti lagi fashion, bikin gambar baju, pecah pola, beli kain, dipotong, bikin gambar baju lagi, pecah pola lagi, beli kain, dipotong lagi. Jadi terima pemotongan gitu ya, nggak ada yang dijahit gitu. Apa aja yang dikerjakan tuh nggak ada yang selesai. Nah, waktu itu kita pergi ke psikolog. Ada perilaku ya behavior, perilaku unfinished, nggak selesai. Nah, ternyata akarnya tuh sebenarnya figur ayah yang tidak lengkap. Jadi seorang anak itu akan dewasa psikologis kalau figurnya ayah ibu lengkap. Salah satu nggak ada, dia tidak akan mencapai kedewasaan psikologis. Walaupun mungkin tahu banyak ayat.
Karena tahu banyak ayat bukan berarti dewasa psikologis gitu kan. Nah, anak saya itu ternyata saya itu bapak yang jauh. Nah, ini singkat cerita aja ya, tuh panjang tuh ceritanya sampai setahun lebih pendekatan begitu sampai bisa makan bareng, pergi bareng, dan pergi itu menyenangkan. Jadi anak saya kalau ada teman sepedaan ya sama teman, nggak ada temennya ya sama saya gitu. Jadi anak tuh dulu ketika saya bapak yang jauh, ya nggak mau lah pergi sama saya, betul-betul nggak mau. Nah, awalnya pergi bareng gitu kayak bahkan dia kalau saya nyetir gitu dia duduk di belakang saya kayak sopir gitu, tapi kita nggak boleh marah gitu kan. Terus sampai akhirnya anak itu menikmati sampai pada pengalaman asik juga gitu ya. Tadi saya cerita itu sih pengalaman nyata itu, gimana dia minta difotoin lalu jelek pak gitu. Kita sudah ngajak pergi, kita potretin, dibilang jelek, papa sih nggak bisa moto gitu. Susah jelasinnya, papa nggak ngerti gitu. Tapi ya coba lagi sampai akhirnya bisa fotonya bisa bagus ya, bisa bagus karena emang anaknya sudah mulai bisa bergaya depan bapaknya gitu. Tapi ini kan butuh waktu. Jadi tidak ada penyembuhan. Kayaknya orang lumpuh doakan berjalan gitu lebih gampang deh daripada doain orang gadget addictive. Artinya, tapi bukannya nggak bisa gitu ya. Ya kalau lumpuh berjalan itu mujizat gitu. Sama juga anak yang gadget addictive karena gadgetnya itu entah porno, entah game, yang nggak mau pergi sama orang tua, sampai mau itu bukan hal yang mudah. Tapi itu harus diusahakan. Ya, sampai akhirnya kalau orang pacaran udah saling mencintai, kan pergi bareng. Sudah menikah, nggak ada cinta lagi, mana mau pergi bareng. Ke gereja itu sendiri-sendiri. Pagi atau siang? Pagi, ya udah saya siang. Itu kalau udah nggak ada cinta gitu, ke gerejanya sendiri-sendiri gitu. Nah, sama juga orang tua sama anak itu sering gitu ya, nggak bisa pergi bareng itu karena tadi itu relasinya ini yang perlu dibetulin. Nah, ini menurut saya begini, mumpung pandemi gitu ya, kita kayak saatnya untuk retret keluarga, mengevaluasi relasi, mengevaluasi hubungan selama ini gimana, sampai tandanya pulih kalau bisa melakukan hal-hal bersama-sama. Karena ini kalau nggak disiasati, ini kan kita nggak tahu sampai kapan nih COVID ya. Kalau Singapura atau New Zealand, Vietnam, mereka satu negara lockdown total, ya udah selesai deh COVID-nya. Indonesia sama Amerika ini kan sama, ya sama-sama herd immunity teori, gitu. Nggak ada lockdown, ya. Dibiarkan saja yang kena, yang mati-mati, yang sembuh-sembuh, yang imun-imun, yang kebal-kebal, gitu. Jadi kayaknya kita bakal lama di situasi seperti ini, nunggu sampai vaksinnya firm. Tapi vaksin firm ini kan butuh uji coba massal dulu, bisa 2-3 tahun lagi. Ya kalau sekarang tahun depan ada, ini kan bukan yang udah pasti ya, tapi dalam rangka percobaan kan memang prosesnya kan demikian. Seperti dulu vaksin cacar gitu kan, ditemukan ada yang sembuh, tapi belum bisa diberlakukan umum dulu kan. Tiap orang dampaknya beda-beda. Nah, butuh uji coba massal dulu, paling enggak sekian juta orang di bumi ini gitu. Nah, tahun depan pasti baru uji coba massalnya itu. Dan selama ini kita pasti akan begini. Artinya situasi begini masih panjang. Kita perlu siasati dari sekarang, ya pinter-pinternya sesuai umurnya anak, sesuai dengan kesukaannya anak, apa yang disukai, kegiatan apa yang bisa. Tapi sebenarnya banyak ya. Bisa, saya punya teman misalnya ini ada yang ngajak anaknya masak bareng gitu. Nggak laki nggak perempuan. Kalau memang yang pas, jadi memang perlu coba gitu ya. Kadang-kadang bukannya dan nyoba pun nggak bisa sekali. Karena kadang anak itu diajak pertama kali kayak ribet gitu. Pas yang dimasak kebetulan nggak enak, nggak cocok. Begitu yang dimasak enak gitu, enak juga ya, boleh juga asik juga ya gitu. Jadi masak bareng bisa. Saya dengan anak yang ketiga kebetulan memang ada hobi yang sama, ya, ngelukis deh. Jadi saya bukan ngelukis sendirian ya, anak saya juga ngelukis. Dan puji Tuhannya ini waktu saya ini di belakang saya ini macan yang kelima, tapi Tiger in Love, yang temanya Tiger in Love yang ketiga. Nah, macan yang pertama itu waktu pas mau melukis itu dapat pesanan untuk seorang jenderal, gitu ya. Lalu yang mau pesen ini mau bayar 10 juta lagi. Jadi itu kayak moodnya pertama tuh bagus. Saya waktu itu nggak yakin bisa ngelukis macan. Saya bisa ngelukis, tapi macan itu kan detailnya banyak. Jadi tapi saya terima order, Pak bisa ngelukis macan nggak? Gitu. Waduh, susah ini.
Ya, saya pikir kalau 10 juta bolehlah gitu. Saya bilang bisa, tapi 10 juta ya gitu. Mau lagi, begitu mau malah saya bingung. Saya bisa bikin nggak nih? Akhirnya anak saya, dia tuh nggak pernah ngelukis cerminnya, anak saya. Kalau di Instagramnya, namanya Levina Christie, itu, atau Design by Lev, dia itu gambarnya hitam putih tapi detail sekali. Nah, akhirnya itu ya itu kayak dari Tuhan juga ya. Kita pengen kegiatan apa bersama yang produktif, yang menyenangkan, dapat order yang saya nggak bisa bikin, tapi saya orangnya agak nekat, saya terima. Lalu anak saya tak suruh bikin, kamu yang bikin ya. Karena dia orangnya detail, dia mau ngerjain. Coba belum pernah cat minyak. Selama ini dia hitam putih dan di komputer. Dia lebih ke digital gitu loh. Ya singkat cerita jadi. Begitu jadi gambarnya bagus, dipost di Instagram, dapat order lagi. Masa nyuruh anak lagi, akhirnya saya kerjain lagi, saya kerjain sendiri gitu. Ternyata saya bisa juga gitu. Ketagihan sayanya. Nah, anak saya dari situ bergulir gitu. Dia akhirnya kita berdua melukis bareng. Nah, jadi kadang-kadang kita itu dengan mencoba tuh ketemu. Biasanya ya, anak itu sesuatu yang menyenangkan itu kalau nggak bapaknya, ibunya. Coba cari mana yang bisa. Kan kalau misalnya kayak ngelukis, istri saya nggak bisa. Mana mungkin istri ngelukis bareng sama anak saya gitu. Tapi untuk kegiatan tertentu, ngajak jalan-jalan anjing gitu ya. Saya nggak suka anjing. Dulu waktu saya di Solo, kalau anjing tak sembelih. Jadi waktu saya ngajak pulang kampung istri saya, tak kasih makan anjing, marah dia. Saya beliin sate kambing apa sate anjing. Jadi pergi jalan-jalan bawa anjing ya saya nggak bisa sama istri sama anak. Anak sama istri berdua bisa. Tapi ngelukis saya sama anak. Jadi cari kegiatan. Kalau nggak bisa bertiga sekeluarga ya bapak anak, ibu anak, mana yang bisa gitu ya. Mosok nggak ada, pasti ketemu ya. Yang penting niatnya dulu cari kegiatan yang bisa. Kalau kayak masak, itu kan bisa sering ya. Kalau ngelukis mungkin seminggu sekali gitu ya. Pertamanya ngelukis bareng, habis itu ya sendiri-sendiri satu di kamar sana, satu kamar sini, tapi menemukan kegiatan yang produktif. Paling nggak gadgetan gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin follow-up question dari bagaimana membawa anak-anak keluar. Kan? Jadi ini mungkin pertanyaan tentang relasi, membangun relasi dengan anak. Ya, karena banyak ada peserta yang ikut ini mengalami kesusahan berkomunikasi dengan anak. Jadi pertanyaannya bagaimana sih untuk memulai komunikasi yang baik? Soalnya anaknya ini sudah umur teenager. Jadi setiap kali diajak ngomong, anaknya ini selalu nggak mau responsif. Jadi jadi peserta ini bertanya bagaimana untuk memulai komunikasi yang baik dengan anaknya yang sudah teenager. Lalu ada pertanyaan kedua, karena peserta ini mau sekali membangun hubungannya bersama Tuhan, membawa anak ini membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, dia beneran nggak tahu bagaimana caranya. Ya, itu pertanyaannya, Pak. Oke, ya. Yang pertama, anak remaja itu memang sudah bukan anak lagi ya. Anak bukan, dewasa bukan. Jadi memang remaja itu tanggung. Yang pasti remaja 12 tahun, laki-laki tadinya nggak punya sperma, sekarang punya sperma. Wanita nggak punya sel telur, sekarang punya sel telur datang bulan. Kalau itu terjadi umur 12 tahun, biasanya 2 tahun di muka itu gejolak hormonalnya sudah dimulai. Jadi kalau jumlah hormonnya tadinya sekian, maka menuju dimulainya pubertas, maka prapuber. Sama juga kayak menopause, kan ada pre-menopause, itu 2 tahun di muka. Nah, itu perubahan hormonal yang bergejolak. Masuk pubertas dan berakhirnya pubertas. Ketika ada perubahan hormonal, maka di situ ada perubahan perilaku. Nah, di sini orang tua perlu bijaksana. Kadang-kadang anak bukan memberontak, tapi bingung dengan dirinya sendiri. Jadi berbicara dengan anak remaja ini perlu bijaksana khusus lagi. Makanya tadi saya tekankan, benar-benar sebagai sahabat. Sahabat dalam arti yang sebenarnya. Kalau enggak, kita akan kehilangan relasi dengan mereka. Begitu mereka mulai gejolak hormonal, dan itu ditandai juga biasanya dengan gejolak perilaku, yang tadinya suka cerita, tiba-tiba tertutup. Yang tadinya nurut, tiba-tiba memberontak. Yang tadinya suka ke gereja, sekarang nggak mau ke gereja. Pokoknya perubahan-perubahan yang dramatis. Nah, itu sebenarnya ada picuan, itulah masa gejolak pubertas. Nah, di sini orang tua nggak boleh ngeblame, kamu tuh nakal, kamu tuh berontak, kamu tuh males. Tapi
sebagai sahabat. Sebagai contoh, misalnya anak mulai cerita, Pah, temanku Maria ditaksir sama Joni. Nah, itu namanya cerita itu pendahuluan. Anak itu punya 3 cerita. Dia cerita satu dulu, ya, cerita Maria ditaksir Joni, gitu. Nah, orang tua nggak boleh, bukan sebagai sahabat, ya. Sahabat itu begini, oh ya, iya nggak apa-apalah, Maria juga cantik, gitu. Dia kan cerita tuh Maria ditaksir Joni, itu namanya pendahuluan. Jangan-jangan dia punya cerita yang sebenarnya, tapi dia nggak ceritakan. Dia nunggu reaksi dulu. Nah, harusnya ibu sebagai sahabat begini, ya nggak apa-apa lah, Maria cantik, umurnya udah 12 tahun lagi. Mama dulu umur 11 tahun ditaksir juga, tapi bukan papa sih yang sebelumnya. Jadi malah ibu cerita gitu ya. Itu namanya sahabat. Tapi kalau nenek itu begini, awas lo ya, kamu jangan ikut-ikutan pacaran dulu ya. Nah, itu nenek, bukan sahabat ya. Itu anak mau cerita, jadi nggak jadi. Karena dia kasih pendahuluan udah marah. Apalagi dikasih cerita sebenarnya gitu. Jadi anak remaja itu pasti punya banyak cerita sebenarnya. Mulai jatuh cinta, mulai tertarik lawan jenis. Kalau di bawah 6 tahun tertarik lawan jenis, orang tua nggak perlu risau ya. Anaknya 6 tahun, Pah, si Andrew naksir sama si Maria loh gitu. Terus aku juga sebenarnya senang sama Andrew sih. Itu nggak masalah, itu namanya baby lover. Baby lover itu pangeran menikah dengan putri salju, akhirnya bahagia. Jadi itu adalah walaupun ada gender tapi non seksual. Itu namanya baby lover. Ya nggak masalah. Anak-anak sekarang apalagi lihat sinetron segala macam, anak TK udah anak TK sekarang itu pertanyaannya beda sama zaman saya dulu ya. Anak sekarang itu Kak Jarot, aku kan seneng sama Lisa, tapi Lisa seneng sama Joni. Gimana ya, Kak ya? Anak zaman sekarang. Dulu mereka tanya, ini di sekolah minggu mereka tanya yang macam-macam. Sekarang tanyanya begitu gitu ya. Tapi itu nggak masalah. Nah, tapi kalau anak 10 tahun, 11 tahun, mungkin dia nggak langsung bertanya begitu. Nah, inilah saat itu orang tua harus betul-betul sebagai sahabat. Nah, kalau orang tua nggak sebagai sahabat, anak berhenti cerita aja deh. Anak berhenti bercerita. Jadi orang tua harus sebagai sahabat meresponi cerita. Yang kedua, supaya anak mau tetap cerita, orang tua harus bisa jaga rahasia. Sahabat itu kan jaga rahasia. Mah, aku mau cerita nih. Tapi jangan sampai papa tahu ya. Ya. Lalu anak cerita. Malamnya besoknya bapaknya marah. Maka anak akan berkata dalam hatinya, ini mamah yang melahirkan aku, ini mamahku, tapi bukan sahabatku. Selesai. Tidak akan ada cerita berikutnya lagi. Jadi ketika anak mulai nggak mau cerita, jangan-jangan dia sudah pernah punya pengalaman bahwa Anda bukan sahabatnya. Nah, lalu gimana dong caranya? Ya PDKT. Mungkin butuh waktu 6 bulan, setahun untuk membuat anak mau cerita lagi. Ya, caranya gimana? Ya bersikaplah sebagai sahabat. Gimana memulai sikap sebagai sahabat? Oke, PDKT, pendekatan. Orang itu bersahabat dengan siapa sih? Yang menerima dirinya. Oke. Atau orang itu jatuh cinta sama siapa sih? Ibu kenapa mau dinikahi sama suaminya? Oke, kalau saya tanya begitu, apa jawabannya? Terlanjur, Pak. Itulah kesalahan saya dalam hidup ini. Ibu mau dinikahi sama suami karena dulu ibu cinta suami, ya, dipacari. Nah, kenapa mau dipacari? Karena itu pacar ngomong hal yang baik. Ibu ingat nggak waktu remaja dulu? Ya mungkin loh ya, ini orang tuanya bilang begini, kamu tuh gimana sih anak perempuan tapi malas mandi, kamarmu berantakan, itu CD kenapa di lantai? Wah, pokoknya orang tua itu marah aja, ngomong negatif terus. Tiba-tiba ketemu cowok, idemu luar biasa, matamu bening, kamu tuh kreatif banget. Padahal orang tua bukan bilang kreatif, kamu tuh punya ide nggak ada yang dikerjakan, ide melulu, pokoknya disalahkan terus. Tiba-tiba kita dipuji. Dan dipujinya itu bener banget, ini gue banget. Langsung terbentuk relasi. Nah, coba mulai dari situ. Orang tua mau nasihat, tunggu 6 bulan kemudian. Coba puasa menasehati. Nasihat itu bukan sahabat. Sahabat itu nggak menasehati. Jadi kalau mau jadi anak mau bercerita, anak nasihat ditunggu 6 bulan lagi, ditunda 6 bulan lagi, dia nggak akan mati, nggak akan LGBT, nggak akan jadi ateis, tunda 6 bulan lagi, kira-kira begitu.
Ya, dari sekarang sampai 6 bulan jangan kasih nasihat. Karena nasihat, memberi nasihat itu berarti orang tua, berarti guru, berarti pendeta, ya, konselor. Sahabat itu bangun relasi. Coba mulai bangun relasi dengan cara apa? Memuji anak, sisi positifnya, dan pujian itu harus realistis. Ya, jangan lebay. Yang memang itu benar-benar begitu, gitu ya. Anaknya galak, tapi konsekuen, tegas. Nah, kamu tuh hebatnya tuh kamu orang itu konsekuen gitu ya. Memang harus betul-betul yang itu memang dia sampai anak tuh merasa ini gue banget gitu ya. Jangan anaknya gemuk gitu ya. Lalu bilang, "Nak, kamu langsing deh." Maksud lo? Aku bernubuat. Itu menuntut namanya. Jadi jangan pujian yang tidak begitu gitu ya. Yang emang apa adanya. Kalau rajin dipuji rajin, anak itu pelupa, barangnya hilang terus, tapi dia pandai bergaul. Ya kasih tahu, "Nak, kamu tuh orangnya hebat banget dalam bergaul. Mama nggak bisa kayak kamu. Kamu tuh kayak papa. Bergaulnya kuat banget." Nah, itu pokoknya memberikan pernyataan, pujian yang memang wajar, apa adanya, dan memang dia begitu. Supaya dia merasa ini gue banget. Bahkan membantu anak menemukan dirinya. Tadi memang ya, saya cuma kasih poinnya aja ya, membantu anak membangun gambar diri gitu. Nah, itu kalau dirinci, membangun gambar diri itu membuat anak menemukan dirinya, keunikannya, dengan cara kita mengakui sisi positifnya. Jadi kita mau nasihati, belajar ya, nggak usah nasihat. Ingat tunda 6 bulan. 6 bulan kayaknya anak nggak akan bodoh, nggak akan drop out. Ini juga masa pandemi ini kalau di Indonesia malah nggak ada ujian nasional. Jadi nggak usah ngasih nasihat, rajin belajar. Atau malah juga mungkin jangan gadgetan terus begitu. Buang aja dulu, stop aja dulu tuh. Tunda aja 6 bulan. Kayaknya dia nggak akan terpapar menjadi lebih parah gitu ya. Kalau sampai komunikasinya betul-betul mampet. Syukur nggak sampai 6 bulan, dalam waktu 3 bulan aja mungkin anak malah merasakan perubahan mamahnya yang dulunya tukang nasihat, sekarang jadi sahabat. Jadi sahabat tuh betul-betul, coba Bapak Ibu dulu punya sahabat itu gimana? Nah, begitulah sama anak. Ya, jaga rahasia, memuji apa adanya, apalagi memberi kepercayaan. Kalau dia cerita, ingat itu baru pendahuluan, sebagai sahabat, ceritakan juga cerita kita. Oke, contoh. Anak saya laki-laki SMP kelas 1. Papa, temanku si ini waktu itu ya zaman dulu belum gadget. Masih VCD diputar. Komputer main game masih di komputer. Gadget belum bisa untuk HP, belum bisa untuk main game. Jadi waktu itu komputer game sama VCD itu VCD porno itu pakai VCD. Jadi anak saya cerita begini, "Papa, temanku si ini dirahasia, ketangkep di tasnya ada VCD porno." Itu namanya cerita pendahuluan. Dia cerita temannya ketangkep nonton VCD porno. Itu cerita pendahuluan. Nah, saya menimpali dengan cerita saya bab 1, bukan pendahuluan lagi. Ya, SMP Ben, ya sudahlah. Kalau zaman papa nggak SMP sih, SMA, tapi anak SMA zaman dulu kayak anak SMP sekarang. Papa dulu Ben, sama teman papa ke Jogja sewa proyektor. Papa waktu itu kan aktif di sekolah, jadi pengurus OSIS, pegang kunci kelas. Jadi teman papa ngajak papa buka kelas, kunci pintu, nonton film porno, Ben. Jadi anak saya cerita temannya ketangkep, saya malah cerita saya nonton. Itu anak saya kaget-kaget itu. Anak saya kan mengenal saya, hamba Tuhan, tumpang tangan, orang jatuh segala macam. Sekarang cerita nonton film porno gitu. Kenapa? Ya saya mau cerita aja. Supaya dia cerita yang lainnya lagi. Jadi waktu cerita pendahuluan, dia cerita bab 1. Karena saya cerita bahwa saya nonton gitu ya. Ini enggak dalam 1 hari ya. Dalam berapa hari berikutnya lagi pas berdua gitu, dia cerita lagi, "Pak, kemarin aku kan ke rumah temanku itu yang ketangkep itu." "Iya, rumahnya gede banget loh, Pak. Kolam renang tuh sampai 2, Pak. Yang di bawah di halaman sama yang di lantai 2 itu kayak jacuzzi, tapi lebih gede. Ada jacuzzinya itu kolam renang ke air hangat gitu."
Saya emang jemput ke rumahnya itu mobil di garasi itu ada Jaguar, ada Lexus, ada Mini Cooper, Mercy yang terakhir itu 8 mobil mewah jejer-jejer ya. Halaman rumahnya 3.000 meter ada kali. Di Pondok Indah yang 1 meternya berapa belas juta per meter. Jadi lalu aku di situ banyak makanan. Wow, jangan tanya Pak, kolam renang aja 2. Terus kan aku belajar di tempatnya dia Pak. Masa Pak aku belajar dia nonton. Nonton apa? Ya nonton apa lagi Pak? Wow, jadi kamu belajar. Terus dia nonton. Terus kamu belajar nonton. Dia senyum gitu. Jadi dia masuk bab 1 deh. Saya sebagai sahabat, bukan sebagai bapak ya. Dia cerita bab 1, saya cerita bab 2. Ben, waktu Papa dulu nonton film porno, yang Papa cerita teman Papa muter proyektor itu, Papa tadinya nggak mau nonton, tapi Papa dibilangin, munafik lu nggak mau nonton gitu. Film juga nggak jelek, film jelek pasti. Belum nonton udah bilang jelek, tonton dulu baru bilang gitu. Akhirnya saya nonton gitu. Nah, emang benar gitu, film yang ada ceritanya diputar langsung gedebuk gitu kan. Jadi waktu anak saya cerita dia nonton di rumah temennya, saya bilang, Ben, waktu Papa nonton film porno itu, Ben, sebelumnya Papa onani itu sebulan sekali, Ben. Habis nonton tuh hampir tiap hari, Ben, Papa onani. Wah, anak saya lebih shock lagi tuh. Tapi itulah sahabat, saudara. Terus tujuannya apa? Nah, tujuannya sahabat itu begini. Saya pernah jatuh, saya pernah nonton film pornografi, saya sebagai sahabat baru cerita gimana sembuhnya. Jadi waktu udah terbuka, sahabat kan terbuka. Sahabat tuh saling ngomongin, kalau dulu Anda kuliah atau SMA, dengan sahabat ngomongin hal-hal porno nggak? Kalau baru kenal pasti nggak ngomongin. Tapi kalau dengan sahabat ngomongin. Nah, sama anak ngomongin nggak? Jadi saya dengan anak saya itu, makanya anak saya itu, saya bilang begini, Nak, menikah, ganti password, email, Facebook, Instagram, Papa jangan dikasih tahu lagi. Jadi saya itu bisa login di Facebook, Instagram anak saya, saking terbukanya, kayak benar-benar sahabat banget. Anak saya itu sekolah di Singapura, mau bolos itu bilang sama temannya, diajak temennya bolos. Aku izin mamaku dulu ya. Gimana lu mau bolos izin mamaku lain, beda. Karena kita kayak sahabat beneran, yang bisa ngobrol, lalu ngambil keputusan. Ya udah kalau itu boleh, bolos kali ini boleh. Kita bisa kasih izin bolos. Sebagai pertimbangan sebagai seorang sahabat. Oke, kembali waktu anak saya nonton pornografi. Lalu saya bilang begini, Ben, waktu kamu lihat film porno itu, ada rasa bersalah pasti, ada rasa nikmat dong, senang. Rasa bersalah dan nikmat itu besar mana? Dia bilang, ya imbang sih Pak. Saya senang dengan jawaban itu. Antara benar rasa bersalah dan nikmat besar mana? Dia bilang imbang. Itu saya senang dengan jawaban itu. Itu jawaban yang jujur. Tapi kalau dia menjawab, saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya merasa dosa, bohong. Itu bukan jawaban seorang sahabat. Itu jawaban seorang tertuduh, seorang jemaat kepada pendetanya. Dia jawab sebagai sahabat. Lalu saya bilang begini, Ben, kamu bersyukur, Ben. Kamu tuh sudah lahir baru lihat film porno. Maka rasa bersalahmu itu imbang dengan rasa nikmat. Papa itu belum lahir baru. Papa lulus SMA baru lahir baru. Papa nonton film porno sebelum lahir baru. Nggak ada rasa bersalah, Ben. Nonton lagi, onani lagi, nonton lagi, onani lagi. Nggak nonton dibayang-bayangin ya apa yang ditonton, lalu onani lagi. Sampai Papa lahir baru dan merasa bahwa ini dosa, ini nggak benar. Tapi Papa nggak bisa lepas. Sampai akhirnya lahir baru bisa lepas. Nah, baru cerita. Tapi jarak antara saya cerita pada cerita lahir baru itu bisa hitungan berminggu-minggu. Kenapa? Ya sahabat kan begitu. Nggak boleh saya sebagai pendeta gitu ya, anaknya nonton film porno, dosa itu ya. Kalau milenial nggak ngerti dosa, mau dikasih tahu jangan itu dosa, nggak ada dosa gitu. Untung anak saya udah lahir baru, itu pun saya nggak langsung bilang itu dosa. Ngobrol dulu, itulah sahabat. Maka saya bilang tadi orang tua sebagai sahabat itu dalam arti yang sebenarnya ya. Yang untuk membangun persahabatannya ini, maka tadi saya bilang, kalau bisa 6 bulan bangun persahabatan, itu udah hebat. Syukur bisa lebih cepat lagi, itu hebat banget. Maka nasihat apapun, kalau mau ditunda 3 bulan, 6 bulan, nggak masalah, sepertinya belum terlambat. Tapi sekarang ini kalau belum sahabat, bangun sahabat. Nanti kalau terbangun persahabatan, di-maintain.
Sejak anak 12 tahun sampai nanti anak menikah. Itu persahabatan di-maintain terus gitu, sehingga betul-betul kita sebagai sahabat. Kalau ngasih nasihat sahabat itu kan nggak maksa. Jadi akhirnya kita hanya diskusi. Milih jurusan, milih pekerjaan, anak milih pacar. Jadi waktu anak saya didekati orang, lalu orangnya nembak, I love you. Dia tidak bilang, yes, I love you. Enggak. Aku tanya papa mama dulu. Aku tanya sahabatku dulu. Aku punya sahabat, ya kan? Bahkan sebelum ditembak sebenarnya dia udah cerita, aku deketi sama ini, yang ini ngajak pergi ke sini, yang deketi aku, yang satu lagi ini, nanti aku exchange ke Jerman, dia juga ikut ke Jerman. Oh, di sana nggak ditembak. Yang satu lagi aku exchange ke Afrika 3 bulan, dia juga ikut exchange. Akhirnya sama yang ini dia ditembak. Jadi dari awal pun dia udah cerita, orang namanya sahabat. Dideketi sama orang, dia cerita. Pacarnya ngomong apa, cerita. Ya, anak saya pacaran 6 tahun. Waktu udah pacaran sekian bulan, nah, kamu udah dicium belum? Aku pengen sih, tapi nggak dicium-cium. Akhirnya anak saya 6 tahun pacaran dan tidak ciuman bibir. Jadi dia bernasar untuk kiss dating goodbye. Ya, Anda bisa baca bukunya Joshua Harris yang menulis buku Kiss Dating Goodbye. Jadi sampai soal ciuman, bahkan sampai ketika mereka menikah, udah seks belum gitu, kita tanya. Nah, itulah persahabatan. Dalam arti orang tua anak ketika anak mulai remaja, ya, bangunlah sikap sebagai sahabat, betul-betul sebagai sahabat. Kita kayak turun kelas dari orang tua jadi sahabat. Nah, ketika kita bisa seperti itu, hanya menurut saya ya, karena remaja itu hanya dipengaruhi oleh sahabatnya. Kalau penelitian di bawah 6 tahun, orang tua bisa mempengaruhi 90%. Ya, di bawah 6 tahun orang tua bisa mempengaruhi anak 90%. 6 sampai 12 itu guru yang mempengaruhi sampai malah bisa 70%, orang tua 30%. Tapi ketika anak remaja, dia pakai baju apa, beli HP merek apa, kuncir 1 apa, kuncir 2, kaosnya merek itu sahabat semuanya yang mempengaruhi. Termasuk nanti milih jurusan. Ya, orang tua bisa tinggal 10%. Tetapi kalau orang tua menjadi sahabat anak, orang tua bisa maintain terus dari awalnya usia dini 90%, paling tidak bisa 60-70% mempengaruhi anaknya. Bahkan untuk hal-hal yang penting tetap 90%. Jadi anak ngambil jurusan apa, nikah dengan siapa, nikahnya bagaimana, itu semuanya dia mengambil keputusan, tapi setelah bicara dengan orang tua. Jadi anak saya itu mandiri. Mandiri itu dia mengambil keputusan. Saya tidak akan mengambil keputusan untuk anak saya, untuk jurusan, sekolah, pekerjaan, asrama di mana, itu dia semua mengambil keputusan. Tapi dia mengambil keputusan setelah bicara dengan sahabat. Dan kita memberikan nasihat, menurut papa begini, menurut mama begini, kalau kadang kita beda pendapat, nah kamu boleh pilih yang mana. Nanti kamu yang mutusin. Jadi sahabat tidak memaksakan kehendaknya. Ya. Jadi anak akhirnya diajari mengambil keputusan. Jadi ini remaja mesti begini. Ya, supaya nanti kalau anak punya masalah 4, emang dia mau cerita semuanya. Dia cerita 1 dulu. Mah, nilaiku jelek. Mah, nilaiku jelek. Gitu. Batik-batik aja dapat 5. Ibu bilang apa? Ya kalau gitu les ya, dikasih solusi. Dia cerita masalah yang lain. Nilaiku jelek, makanya belajar, jangan gadget terus. Ya sudah, ada masalah lagi? Nggak ada. Dia punya masalah 4, dia cerita 1 dulu, dimarahi. Yang 3 nggak diceritakan. Sahabat mendengarkan, memberikan solusi. Jadi kalau ada masalah, ya dibicarakan. Yang masalahnya apa? Matematika, kimia, masalahnya gimana? Kenapa begitu? Bercerita ya sebagai sahabat. Nanti anak akan cerita, wah aku punya masalah, cerita mama dapat solusi. Kalau gitu, gue keluarin semuanya, gitu ya. Jadi kalau enggak, nanti punya anak bisu. Sama juga suami bisu. Suami cerita dimarahin, gitu kan? Dia cerita kalau bisnisnya lesu atau sama bosnya dimarahi. Ibu ikut marahi. Makanya aku udah bilang apa? Sudah, berhenti cerita. Nah, dunia ini keluarga itu nggak enak kalau nggak ada yang bercerita. Harusnya rumah itu tempat orang bercerita. Jadi suami istri tempat bercerita, orang tua anak tempat bercerita. Tapi mulailah dengan sahabat. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk jawabannya.
Karena waktunya sudah mau selesai, saya minta maaf dulu untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya. Tidak semua yang bisa dijawab, tapi ada beberapa pertanyaan saya rasa sudah dijawab oleh Pak Jarot. Jadi saya berharap itu bisa menjawab pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan terakhir saja, Pak Jarot. Ada satu peserta nanya untuk minta PowerPoint ya, Pak Jarot, karena informasinya luar biasa. Boleh dibagi, Pak Jarot? Oke, boleh. Ini ada pertanyaan yang di chatting, kekerasan yang bagaimana yang merusak PFC anak di bawah umur. Oke, itu bukan kekerasan dalam arti anak dipukul atau dibully ya, tapi game kekerasan. Jadi kalau anak mengalami kekerasan di rumah atau di luar rumah, misalnya dipukul, digebuk, ya itu bukan merusak PFC, itu merusak hati gitu ya. Jadi anak yang mengalami bully atau dipukul temannya, dipukul gurunya, kalau di rumah dipukul ayahnya, maka KDRT itu yang rusak sebenarnya bukan PFC gitu ya. Kalau PFC itu kan terangsang terendam dopamin. Yang rusak itu beda lagi ya, luka hati ya, misalnya anak menjadi macam-macam ya, ada yang karena dibully lalu jadi minder, karena mengalami KDRT lalu merasa nggak dicintai. Jadi bukan kekerasan, tapi tadi mungkin saya ngomongnya bicaranya kecepatan atau kepotong satu kata. Jadi yang merusak PFC adalah pornografi dan game kekerasan. Ya, kalau kekerasan di rumah, KDRT ataupun di luar rumah, ya itu tentu merusak juga, merusak hati. Ya, bisa menjadi anak minder, anak nggak percaya diri, jadi anak penakut. Tapi apapun masalahnya, tidak ada yang tidak bisa sembuh. Ya, semuanya bisa disembuhkan. Anak minder, percaya Tuhan Yesus, lahir baru, gambar dirinya pulih, akhirnya aku anak Tuhan, Tuhan menyertai aku, ya nggak takut lagi. Mau takut gelap, mau takut kecoa, takut naik jet coaster, semuanya tidak ada yang tidak bisa sembuh. Ya kan? Selama otaknya sembuh, hatinya sembuh. Jadi manusia itu sebenarnya di hati. Makanya ya kalau sebagai penutup, hatinya tetap kembali lagi, manusia roh, jiwa, dan tubuh, dimulai dengan rohnya. Tanpa kelahiran baru kayaknya susah, karena milenial, anak-anak zaman sekarang itu apalagi New Age Movement, gerakan zaman baru. Gerakan zaman baru itu baik ya. Mereka mengajarkan kebaikan, cinta kasih, cuma Tuhan nggak ada. Nah, kalau Tuhan nggak ada, dosa juga nggak ada. Lalu kan repot. Ya, jadi kita mau ngasih nasihati itu dosa, jadi nggak masuk akal. Maka kadang ini, kalau anaknya lahir baru, kita bisa bilang, jangan lihat film porno, itu dosa. Tapi kalau anaknya nggak lahir baru, ya udah nggak usah pakai kata dosa, pakai tadi aja tuh. Menurut kedokteran, otak bisa rusak karena dopamin. Itu kan kalau saya sebenarnya berikan contoh untuk memberikan nasihat kepada anak-anak yang siapa tahu anak-anak kita ini, anak-anak jemaat juga yang orang tuanya ke gereja sih gitu, tapi anaknya nggak percaya kalau Tuhan itu ada, gimana mau lingkungannya begitu gitu ya. Nah, mungkin nasihatnya ya kalau anaknya mau dinasehati dengan ayat, dengan Tuhan, itu sebenarnya udah 50% didik anaknya udah berhasil, udah selesai. Tapi kalau anaknya nggak percaya Tuhan ada, dosa itu nggak ada, kita nasihati itu dosa ya gimana gitu ya. Sudah jangan pakai dosa gitu kan, nasihatinya pakai dokter ini, dokter itu, pakai YouTube, pakai dopamin, pakai neuroscience gitu. Itu mungkin malah nanti jadi anak mikir, waduh, kalau aku lihat film porno otakku rusak ya, otakku rusak nanti gimana masa depanku gitu ya. Jadi, nah itu termasuk sebenarnya ini termasuk yang saya pakai untuk nasihati anak saya. Jadi waktu anak saya lihat film porno itu, saya ajak nonton film-film seperti ini dari dulu udah ada nih. Ya cuma sekarang makin bagus, ada animasi, ada animasinya segala macam. Jadi waktu itu saya bilang begini sama anak saya, Ben, kalau kamu nonton film porno itu nikmat dan kamu suka, ya terserah, ya. Kan ini hidup kamu bukan hidup papa, ya. Tapi kamu tahu kan otakmu nanti rusak. Nah, remaja di dunia ini nonton film porno semuanya atau mayoritas. Maka mereka otaknya akan rusak. Nah, yang nggak nonton berarti nggak rusak. Saya berharap di akhir zaman ini ceritanya Sadrah, Mesak, Abednego itu diulang kembali. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego itu pandainya 10 kali lipat. Karena ayatnya ceritanya waktu itu mereka berempat menguduskan diri. Komitmen untuk hidup kudus. Lalu Tuhan beri kepandaian. Nah, sekarang ini banyak orang tidak kudus. Nah, otaknya rusak. Jadi otak kamu nggak usah bagus-bagus sebenarnya.
Nggak usah IQ tinggi-tinggi banget. Yang penting jangan rusak. Yang lain pada rusak, kamu nggak rusak, pasti kamu paling pandai. Jadi waktu itu saya kasih nasihat yang pakai logika gitu. Walaupun anak saya lahir baru sebenarnya, tapi saya tahu anak saya nomor 2 itu logikanya kuat sekali. Maunya tuh mesti masuk akal gitu, ya, mesti masuk akal. Waduh, dia kalau nanya itu udah mesti, waduh, Pak, Tuhan Yesus sama setan menang mana? Waduh, itu pertanyaan gampang dong ya. Ditanya Tuhan Yesus sama setan menang mana? Itu pendeta tanya begitu, menang Tuhan Yesus gitu. Dia tanya selanjutnya, kenapa dari dulu setannya nggak kalah-kalah? Kalau dia nanya itu udah pertanyaannya udah, Pak, Tuhan itu kan roh, betul. Jadi Allah Bapa itu bentuknya apa? Roh. Lalu Roh Kudus juga roh. Kenapa Roh Kudus terpisah dengan Bapa? Kenapa Tritunggal? Kenapa nggak Dwitunggal saja? Udah, itu anak nomor 2 kalau bertanya logikanya kuatnya minta ampun. Jadi dengan anak yang logikanya seperti itu gitu ya, itu anak kelas 2 1 SD loh nanya kayak gituan. Belum yang zaman-zaman sekarang ini heboh Tritunggal dan Tritunggal. Tapi lihat anak saya seperti itu gitu, saya hamba Tuhan, itu aja saya menasihati anak saya jangan nonton film pornografi itu saya nggak banyak ayat. Saya pakai logika dulu. Ya, bahwa otak rusak begini sampai masuk akalnya dia, baru ditambah lagi ya kan, bahwa ada ayat. Jadi kayaknya kita perlu bijaksana. Ya, boleh sih. Pokoknya nasihat apapun ayat terus. Boleh, nggak salah karena ada kuasa firman gitu. Tapi kalau anaknya belum percaya firman, nah mungkin kita harus bisa menggunakan yang lain, tapi esensinya sama. Ya. Anaknya mungkin tergila-gila sama Anthony Robbins, sama John Maxwell, sama motivator, ya pakai quote aja nggak apa-apa. Tapi kita pilih-pilih quote yang nilainya benar. Menurut saya nggak masalah. Jadi pendeta pakai quote, saya juga suka bikin quote gitu. Tapi bukan quote yang dijelaskan. Sebenarnya bangun pelajaran dari ayat, lalu kesimpulannya dalam bentuk quote. Jadi quote itu munculnya dari nilai firman gitu. Nah, tapi ketika masuk ke anak atau ke milenial, ayatnya disembunyikan. Yang saya keluarkan tinggal quote-nya saja. Nah, masuk ke mereka gitu misalnya. Jadi itu kayak contoh kalau misalnya saya menasihati para keluarga muda, dewasa muda, bahkan kadang kan saya masuk ke komunitas-komunitas non-Kristen. Ya, saya nggak pakai ayat, hanya quote saya yang mereka terima quote saya kok gitu kan. Nanti quote-nya saya jelaskan secara logika. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa masuk mendidik anak generasi milenial ini yang memang secara umum logika mereka kuat sekali ya. Mereka logis, mereka praktis, mereka realistis gitu. Nah, kita harus bisa mengkombinasikan yang teologis itu menjadi hal-hal yang praktis, tapi ini sebenarnya dasarnya firman Tuhan supaya kita nggak kehilangan generasi. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pak Jarot. Wah, pengajarannya itu sangat-sangat luar biasa dan sangat relevan ya dengan keadaan kita saat-saat ini. Jadi saya sekali lagi mau bilang, saudara itu sangat beruntung kalau ada di tempat ini. Saudara itu sangat dikasih oleh Tuhan sehingga mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang luar biasa, saudara ya. Dan tadi kan semua nasihatnya jangan lupa dicatat biar nggak lupa dan juga dipraktekkan, saudara ya. Jadi supaya nggak cuma jadi teori, tapi sehingga nanti kita semua ini bisa punya keluarga dan anak-anak benar-benar merasakan home sweet home. Ya, Pak Jarot minta maaf satu lagi ada satu pertanyaan terakhir. Ini karena sangat penting sekali, benar-benar pengen dijawab. Ini saya percaya juga buat semua yang ada di sini. Pertanyaannya itu bagaimana mendisiplin anak-anak. Jadi kan tadi ada sedikit tidaknya Pak Jarot sudah menjawab buat remaja, kalau nggak salah nggak usah, bagaimana gitu ya. Pak Jarot boleh tolong jelasin lagi dengan lebih jelas. Jadi antara umur misalnya toddler, kalau mendisiplinnya bagaimana, kalau yang sudah maybe school age-nya yang per age gitu Pak. Ya, yang pasti secara esensi dulu ya, menghukum itu boleh. Karena Alkitab berkata bahwa kita boleh menghukum. Cuma ada aturan-aturan firman Tuhan. Nah, saya akan sampaikan secara cepat, tapi yang tadi dan yang ini juga nanti PowerPoint-nya dalam bentuk PDF saya kirim ke Pak Yongki. Dan selain PDF, barangkali ada yang tidak
suka baca PDF, saya akan berikan link YouTube di mana pelajaran mengenai mendidik atau mendisiplin anak itu mendisiplin anak itu sesuai umur dan sesuai temperamen dasar. Jadi kayak menghukum anak sanguin sama melankolik, beda caranya. Jadi selain umur ya, umurnya sama nih, tapi anaknya sanguin atau melankolik. Misalnya anaknya melankolik, kamu dihukum ya, minggu ini nggak boleh kemana-mana. Dia masuk kamar, hore, dia malah senang. Jadi hukuman itu harus customize. Berbeda umur, berbeda temperamen dasar, berbeda gitu ya. Tapi itu kan beda sesi. Tapi nanti gini, saya kasih linknya aja ya. Kalau mau seminar lagi juga boleh. Tapi kalau paling enggak nanti saya kasih link YouTube-nya ada. Seingat saya ada, sudah saya upload. Kalau enggak ya paling enggak PowerPoint-nya ada. Nah sekarang yang sesuai umur, saya carikan filenya dan secara cepat saya akan sampaikan. Nanti yang perlu dibahas saya bahas ya. Waktu anak sesuai dengan umur, ya kalau mau ada bukunya judulnya Berani Mendisiplin Anak. Dari New York bisa di-download e-booknya di Google Play. Jadi e-book saya ada di Google Play, bisa di-download dari New York, judulnya Berani Mendisiplin Anak. Buku ini termasuk tadi yang mendidik anak sesuai umur sama sesuai temperamen dasar. Itu di buku ini, ya. Jadi ketika anaknya usia 0 sampai 6 tahun, itu memang anaknya baru kagum sama orang tuanya, maka orang tuanya adalah memberikan teladan karena anak itu menirukan. Maka orang tua sebagai gembala kepada anak-anak. Nah, lalu untuk mendisiplinnya, sebentar ya. Oh ini belum mendisiplinnya ya. Ini mendisiplinnya, maka ketika anak usia di bawah 5-6 tahun ini sebenarnya saya tidak menyarankan sudah didisiplin. Paling misalnya bukan didisiplin, tapi kalau ada yang baik, diberi reward-nya misalnya dipeluk. Tapi kalau punya kesalahan gitu, misalnya ya paling bisa itu apa yang menjadi haknya itu dikurangi. Jadi misalnya hak bermain ya, dikurangi, itu udah mulai bisa gitu ya. Untuk anak time out juga sebenarnya boleh untuk anak 0 sampai 6 tahun. Ketika anaknya 5 sampai 12, logikanya makin kuat, anaknya mulai banyak bertanya, maka orang tua mengajar sebagai memberikan ajaran sebagai guru. Nah, dalam umur inilah mulai yang sebenarnya reward and punishment. Walaupun ini bisa dirinci lagi, reward and punishment itu sesuai dengan keunikan. Ya, tapi paling tidak yang prinsipnya dulu. Nah, yang berupa prinsip mendidik anak itu begini. Kalau punishment itu begini, yang 6 sampai 12 ya. Apapun temperamen dasarnya, prinsipnya. Amsal 13 ayat 24. Ya, barang siapa mengasihi anaknya, maka menghajar pada waktunya. Berarti ada satuan waktu. Nanti bisa dibaca Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Berarti ada satuan ukuran. Nah, dari 2 ayat ini ada prinsip bahwa mendidik anak, mendisiplin itu ada satuan waktu, ada satuan ukuran. Nah, satuan waktu misalnya nggak boleh mendisiplin itu waktunya nggak terbatas. Jadi harus ada jangka waktunya. Pagi sampai siang, atau kalau sudah selesai ya sudah, ya ada waktunya. Termasuk waktunya itu di usia sebenarnya. Tapi Amsal 15:10, didikan yang keras bagi mereka yang meninggalkan jalan yang benar. Artinya didikan, hukuman itu ada yang keras, ada yang tidak. Lalu gimana caranya? Nah, caranya, tipsnya, mulailah dari ukuran yang paling kecil. Yang paling kecil itu contoh misalnya teriakan. Jangan pukul dulu gitu ya. Anak salah. Ya kan harusnya anak salah itu urutannya jangan dihukum. Karena anak apalagi di bawah 6 tahun. Lalu dia kasih, kalau nggak dihukum diapain? Ya dikasih tahu gitu kan. Peraturannya kalau habis bermain itu mainannya dirapikan, nggak boleh berantakin.
Ya, gitu. Karena hanya iya, tapi kadang dia nggak ngerti loh. Memang anak lahir kan tanpa kamus. Di mainan dirapikan tuh artinya apa gitu ya. Supaya jelas, maka dikasih teladan, kasih contoh. Nih gini loh ya, habis bermain, main dirapikan. Nih, mama kasih contoh nih. Dirapikan itu mainnya taruh di rak gitu. Ngerti? Oh ya gitu. Ya gitu. Besok ternyata dia nggak rapikan lagi. Malah begitu habis bermain dia bilang, "Mah, main udah selesai tapi masih berantakan." Boleh dihukum? Nggak boleh. Kan udah kasih tahu. Bahkan ngerti. Tapi waktu dia bilang ngerti itu pengertiannya apa? Jangan-jangan pengertiannya begini. Tahu ngerti dirapiin? Enggak. Nih, mau kasih contoh. Mainannya berantakan nih. Dirapikan itu taruh di rak. Oke, ngerti? Oh, ngerti. Ngerti. Maksudnya apa? Maksudnya itu berarti dirapikan itu mama yang taruh, itu nanti dirapikan. Makanya besoknya begitu selesai bermain dia bilang, "Mah, udah selesai." Karena pengertiannya ternyata begitu gitu. Makanya kalau mainannya berantakan nggak boleh dihukum loh. Kalau mainannya berantakan bapak gebuk itu anak, ibu gebukin, anak kepahitan bisa seumur hidup loh. Mama tuh jahat. Aku salahnya apa? Masa bermain digebukin gitu. Jadi teladannya kurang jelas. Makanya perlu diulang lagi. Nah, maksudnya dirapikan bukan mama. Mama tuh kasih contoh. Kamu pegang. Tuh. Kamu pegang mainannya, taruh di rak. Nah, itu artinya dirapikan. Ngerti? Ngerti? Oke? Enggak oke. Yang kemarin oke. Jadi anak itu harus jelas dulu ya. Nah, kalau sudah jelas dengan sengaja dia melawan, itu saatnya dihukum. Neneknya sengaja diludahi mukanya, berarti melanggar firman Tuhan, tidak menghormati orang tua. Mainan sudah rapi, malah dilempar ke muka ibu, pukul dia menurut saya. Ya, jadi anak boleh dihukum kalau dengan sengaja dan sadar dia melawan gitu ya. Nah, hukumannya apa? Pukul atau apa? Nah, tunggu dulu. Kalau mau pakai aturan firman Tuhan, satuan ukuran yang terkecil. Teriak dulu. Nggak boleh begitu. Jangan begitu. Kalau dengan teriak aja cukup, ya jangan dipukul. Cukup dengan teriak. Tentu teriak ini sangat ampuh dan efisien. Kalau Bapak Ibu jarang berteriak. Tapi kalau Bapak Ibu sering berteriak terus, lalu Ibu berteriak sama anak berkata, "Nada dering sehari-hari." Jadi itu nggak akan efektif. Ya, saya ini kalau Zoom ketawa-ketawa begini, di rumah juga begini, saudara. Saya tuh ngomong sama anak, sama istri itu kadang sama anak itu pernah marah-marah. "Pak, aku tuh nggak bisa bedain, Papa tuh serius apa enggak, Pak. Kalau serius jangan ketawa, Pak." Gitu ya. Jadi saya itu jarang marah. Suatu ketika saya itu nggak marah, cuma bilang, "Siapa nih taruh gitar di sini?" Gitu. Saya bilang, "Siapa taruh gitar di sini?" Nggak nyebut nama. Itu anak saya yang taruh di situ. Masuk kamar nangis. Karena dia shock saya marah gitu. Padahal cuma bilang siapa taruh gitar di sini, bukan Nia. Nggak bener kamu, nggak begitu. Itu efektif, jangan perlu pukul ya. Jangan anak salah sedikit dipukul, salah sedikit dipukul. Lama-lama dia kebal. Apalagi umur 5 tahun, 4 tahun dipukuli terus tiap hari, lama-lama dia kebal. Kalau kebal apa yang terjadi? Coba ibu pukul, dia lari sambil goyang-goyang pantat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu namanya anak kebal pantatnya. Jadi mulai dari ukuran yang paling kecil. Ya, nanti dinaikkan. Boleh pakai ukuran yang besar untuk shock terapi. Ya, anak saya pernah tuh tak kurung di kamar mandi gitu ya. Tapi cuma 1 kali seumur hidup. Ya, berikutnya lagi dia nakal, nanti papa kurung lagi loh gitu ya. Jangan sering-sering. Kalau Anda ngurung di kamar mandi, pertama kali dia takut, itu sebagai hukuman, dia shock. Ya, shock terapi nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ngurung 5 kali, jangan-jangan yang kelima malah dia main air. Sambil main air, dia kunci kamar mandinya dari dalam. Nah, coba loh, meteran airnya jalan terus kan. Lama-lama nanti siapa menghukum siapa. Nanti ibu yang malah memohon-mohon. "Nah, tolong dong, nak, matiin kerannya, please bukain pintunya dong." Anak asik di dalam main air. Siapa menghukum siapa? Gitu. Itu kalau hukuman terlalu keras, terlalu sering. Ya. Jadi hukuman tuh boleh pukul pantat, boleh. Tapi saya pukul anak saya itu paling 2-3 kali dalam hidup ini. Untuk per anak. Besoknya, kalau nakal, papa pukul lagi loh kamu. Gitu. Papa tuh nggak suka mukul, tapi kalau harus demi kamu, supaya kamu tahu peraturan. Gitu ya. Jadi itu boleh. Tapi mulai dari ukuran yang paling kecil. Ukuran yang besar, gunakan sekali-sekali saja. Ya, dalam hidup ini, selanjutnya gunakan apa yang pernah dipakai sebagai ancaman. Boleh mengancam, Pak. Cara Tuhan itu pasti cara yang baik. Tuhan aja mengancam umatnya kok.
Cari ayatnya pasti ketemu. Tuhan menyesal ketika bangsa itu bertobat dan tidak jadi melakukan apa yang diancamkannya. Tuhan pun mengancam. Nineveh diancam mau dipunahkan, nggak jadi karena bertobat. Jadi mengancam itu cara Tuhan, boleh mengancam, tapi ada cara mengancam yang benar. Bukannya nggak boleh, boleh. Mengancam dengan apa yang pernah dilakukan. Kemarin kita pukul pantat, kemarin kurung kamar mandi, nah kita ancam kalau kamu nakal, mama kurung. Jangan mengancam yang tidak akan dilakukan, yang belum pernah dilakukan. Mengancam yang tidak akan dilakukan. Contoh, bawa anak pergi jalan-jalan ke kota New York, lalu anaknya pusing di belakang mungkin berantem sama adiknya. Begitu berantem, ibu mengancam. Kalau berantem, kalau nangis, mama turunin kamu di jalan. Mau diturunkan apa tidak? Kalau tidak, jangan diomongin. Ya kan? Karena kalau ibu ngomongin, mama turunkan kamu di jalan. Anak diam, diam. Tapi sambil diam, dia bisik-bisik. Mama kejam. Betul, kayak mama tiri. Besok kita selidiki. Jangan-jangan memang mama tiri. Makanya besoknya malam-malam ibu tidur, anak cari bapaknya. Dia tanya sama bapaknya. Bapaknya bingung dengan pertanyaan itu. Pah, ini mumpung mama nggak ada. Ini rahasia kita ya, Mah ya, Pah ya. Pah, aku mau nanya, Pah. Sebelum mamah yang ini ada mamah yang lain. Ini saya bisa ngomong karena ini kisah nyata, saudara. Ada bapak-bapak tanya saya, Pak, anak saya tanya begini. Langsung saya jawab, pasti ceritanya begini. Betul kan? Betul kok Pak Jarot tahu gitu ya. Karena ada cerita yang lain lagi sebelumnya lagi. Jadi ibu yang mengancam dengan ancaman-ancaman yang kejam. Tapi nggak akan dilakukan. Lebih baik kita pukul, besoknya lagi, kalau begitu Papa pukul. Nggak jadi, ya nggak perlu dipukul. Jadi nggak usah mukul, cukup dengan mengancam. Tapi mengancam hanya memang kalau betul-betul dilanggar, itu akan kita lakukan. Kalau nggak akan dilakukan, jangan diucapkan. Wah, anak berantem rebutan channel. Ini zaman dulu ya, kalau dulu kan belum ada gadget ya. Wah, rebutan channel, bapaknya marah. Kalau berantem rebutan channel, TV-nya Papa buang gitu. Mau dibuang apa enggak? Kalau enggak jangan ngomong. Ya, Bapak ngomong, TV-nya Papa buang. Wah, anaknya itu udah bosen lihat TV yang gendut. Sekarang kan TV kan slim. Jadi anaknya malah nantang, buang aja. Buang, Pak, buang. Ya nggak jadi. Jangan mengancam yang tidak akan dilakukan. Ya. Nah, nanti selebihnya saya kasih slide-nya, ya, dan juga tak kasih YouTube-nya aja. Mungkin banyak sekarang ini orang malas baca, gitu ya. Kalau mau baca ya baca buku saya, tapi tak kasih memang satu sesi khusus ya temanya mengenai mendisiplin anak, gitu ya. Itu pasti nanti akan sistematikanya jelas dan lebih detail. Ya, Tuhan berkati. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jarot. Kita sangat diberkati, sangat luar biasa. Saudara semua yang diberkati, boleh kasih heart-nya sekali lagi untuk Pak Jarot. Makasih banyak Pak Jarot. Ya, sekarang karena sudah malam sudah ya, udah jam 10 untuk yang di Amerika. Kami kembalikan kepada Pastor Yongki. Wow, terima kasih banyak Pak Jarot. Kami sudah sangat dikenyangkan ya. Tolong dicatat William sama Sisil masih ada satu session lagi ya sehubungan dengan tema ini yaitu bagaimana mendisiplin anak. Nanti kita bisa jadwal kembali Bapak Dr. Insinyur Jarot Wijanarko MPD ya. Bukan pendeta, tapi peltu katanya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih sekali lagi Pak Jarot. Kami atas nama seluruh peserta yang hadir, baik dari Bekasi, dari Surabaya, dari Las Vegas, dari Colorado, dari New York, dari Surabaya, ya, dan dari beberapa tempat yang lain yang sudah bergabung dengan kita. Ya. Terima kasih semua kehadirannya. Nanti William akan membagikan materi yang akan segera diberikan oleh Bapak Jarot. Sekali lagi terima kasih Pak Jarot. Mari kita berdoa. Bapak berkati hamba-Mu, Bapak Jarot Wijanarko, di mana kami tahu hari ini Tuhan sudah tetapkan, Tuhan tentukan untuk menolong setiap kami, agar kami menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang menjadi sahabat buat anak-anak kami masing-masing, sehingga anak-anak kami bertumbuh menjadi manusia ilahi yang sehat, yang bertumbuh hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan terus perlengkapi dengan pewahyuan dan pengurapan yang dari sorga untuk Tuhan pakai menolong banyak keluarga-keluarga baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa.
Dan biarlah kebenaran firman Tuhan, pengajaran malam hari ini, Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami mengingat-ingatkan dan dimampukan untuk mempraktekkan menjadi gaya hidup kami yang baru di dalam berkomunikasi dengan anak-anak kami, yaitu menjadi sahabat yang baik, sahabat yang dapat dipercaya oleh anak-anak kami, sehingga anak-anak kami semua berada di jalan Tuhan yang benar. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai setiap kita, sehingga perjalanan hidup kita dibuat Tuhan berhasil. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Boleh mic-nya dibuka semua, bilang terima kasih kepada Pak Jarot. Ya. Thank you Pak Jarot. Pak Jarot. Thank you so much. Thank you, Pak Jarot. Thank you Pak Yongki. Thank you, Pak Yongki. Thank you Pak Yongki. Thank you, Pak Yongki.